Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 2431 Penguasa Kunsu. Li Zengyi. 5 hari kemudian, di luar keluarga Li di Kunsu, ada pegunungan. Sekarang di dalam pegunungan ini, ada banyak pejuang yang berdiri, dan salah satu dari mereka, seorang pria berjubah emas, berdiri dengan bangga di puncak gunung, seperti Raja Langit dan Bumi. Pada saat ini, Li Buzeng berjalan mendaki gunung menuju pria paruh baya berjubah emas dan berkata, "Ayah, ini seharusnya tempat Lin Bai dan saya berada ketika mereka menghubungi kami sebelumnya. Selama pertempuran di sini, kami juga menemukan kekuatan spiritual prajurit gagak dari suku Tiandao dan fluktuasi niat pedang Lin Bai. Mereka berdua seharusnya bertarung di sini. Tetapi saya memerintahkan orang untuk menjelajahi daerah sekitar sejauh ribuan mil, tetapi mereka tidak melakukannya, tidak menemukan apapun. Mayat. Kecuali kekacauan yang ditinggalkan setelah pertempuran mereka, tidak ada makhluk hidup di sini." Li Buzeng berkata dengan ekspresi serius. Pegunungan ini adalah tempat Lin Bai bertarung dengan prajurit berbaju hitam 5 hari lalu. Setelah penguasa Kunsu, Li Zengyi dan Li Buzeng, meninggalkan suku Kunsu, mereka segera menemukan lokasi di mana Lin Bai dan Li Buzeng sebelumnya saling menghubungi, dan datang ke sini tanpa henti. Namun tidak ditemukan jejak keberadaan Lin Bai dan Li Buxian. Penguasa Kunsu, Li Zengyi, menarik napas dalam-dalam dan bertanya, apa yang terjadi dengan Tetua Agung? Li Buzeng berkata, saya baru saja mendapat kabar bahwa suku Tiandao menolak mengembalikan sumber daya budidaya di Longshan dan Li Chaoyun dan yang lainnya. Nu, pimpin sekelompok prajurit dari keluarga Li untuk menghadapi suku Tiandao. Belum ada pertarungan. Tapi menurutku Tetua Agung punya rencana lain. Ayah, Tetua Agung itu cerdas men. Dia tahu cara menghadapi suku Tiandao. Sekarang kita masih harus menemukan Buxian dan Lin Bai dulu. Lin Bai adalah putra suci Akademi Dongzu dan tamu terhormat yang diundang oleh keluarga Kunsu Li kita. Jika ada yang tidak beres, saya khawatir Akademi Dongzu tidak akan melepaskannya. Li Buzeng berkata kepada Li Zengyi dengan penuh semangat. Li Zengyi menghela nafas pelan, biarkan prajurit lain dari keluarga Li menunggu di sini. Buzeng, ikutlah denganku, aku tahu di mana mereka berada. Li Buzeng terkejut, ayah, kamu tahu di mana saudara perempuanku dan Lin Bai berada bersembunyi? Tempat. Li Zeng mengangguk dan berkata, tempat ini tidak jauh dari tempat itu. Dengan kecepatan mereka seharusnya bisa mencapainya dalam waktu 3 hari. Selain itu, hanya makhluk abadi yang dapat menemukan tempat itu. Ayo pergi. Li Zeng melangkah maju, sosoknya langsung menghilang di tempatnya. Li Buzeng segera mengatur agar para prajurit di sini untuk tinggal, dan kemudian mengikuti Li Zengyi. Li Zeng memeluk Li Buzeng dan terbang melintasi pegunungan tak berujung dengan kecepatan sangat tinggi, akhirnya tiba di hutan lebat. Ini dia. Li Zengyi memandangi pegunungan di bawah yang hampir tertutup oleh tumbuh-tumbuhan, dengan kenangan di matanya. Li Buzeng bertanya dengan rasa ingin tahu, ayah, di mana tempat ini? Li Zengyi tersenyum dan berkata, ini tempat teman. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Li Zengyi melangkah keluar dan mendarat di awan. Matanya melihat ke arah seseorang, berjalan mendekat, dan kekuatan spiritual menyingkirkan lapisan tumbuh-tumbuhan, memperlihatkan sebuah gua. Dan saat Li Zengyi mendorong tumbuh-tumbuhan itu, cahaya pedang yang kuat terbang keluar dari gua. Dalam cahaya pedang ini, pedang tajam menghantamku. Pedang ini langsung mengarah ke tengah alis Li Zengyi. Dan pada saat ini, Li Zeng tampak tenang, seolah-olah dia sedang menghadapi pedang yang begitu kuat tanpa gangguan apapun. Dia sedikit mengangkat 2 jari, menjepitnya ke depan, dan dengan mudah menangkap pedangnya. Ilmu pedang pembunuh nagamu memang jauh lebih baik daripada ilmu buzi. Sepertinya Lan Ling tidak salah menilai orang itu. Li Zengyi menjepit pedang dan berkata dengan dingin. Teknik pedang pembunuh naga. Li Buzeng terkejut dan berkata dengan tergesa-gesa, Saudara Lin, tunggu sebentar, ini ayahku. Pada saat ini, Li Buzeng melihat dengan jelas bahwa orang yang menggunakan pedang ini jelas-jelas adalah Lin Bai. Lin Bai buru-buru menyarungkan pedangnya, mengepalkan tinjunya dan berkata, maaf. Baru saja, ketika Li Zengyi dan Li Buzeng datang ke pegunungan ini, Lin Bai baru saja mengetahui keberadaan mereka, tetapi Lin Bai tidak memperingatkan mereka. Baru setelah Li Zengyi dan Li Buzeng tiba di gua, Lin Bai melancarkan serangan mendadak, berharap bisa membunuh 1 orang dengan 1 pedang. Namun dia ditangkap oleh Li Zengyi. Pada saat ini, Lin Bai juga menyadari bahwa 2 orang yang datang ke pegunungan ini sebenarnya adalah penguasa Kunsu, Li Zengyi dan Li Buzeng. Lin Bai menyarungkan pedangnya dan tidak mengambil tindakan. Pada saat ini, teriakan terkejut datang dari dalam gua, ayah.
Apakah itu kamu, saudaraku? Li Buxian berlari keluar gua dengan gembira dan mendatangi Li Zengyi dan Li Buzeng. Li Fugui berjalan keluar dengan kepala menunduk, mengepalkan tinjunya dan berkata, salam kepada kepala keluarga. Li Zeng menatap Li Buxian tanpa ekspresi. Li Buxian melihat ayahnya marah, jadi dia berkata dengan lemah, ayah, aku tahu aku salah. Li Zengyi berkata dengan dingin, bagus kalau kamu tahu kamu salah. Setelah kamu kembali, segera pergi ke koleksi kitab suci membangun untuk mengumpulkan semua buku klasik di lantai 2. Salin semuanya untuk saya. Li Buxian sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat, dan dia berkata dengan cemas, ada lebih dari 100.000 buku. Berapa lama saya akan menyalinnya? Saudaraku, mata Li Buxian berkaca-kaca. Menatap Li Buzeng. Li Buzeng menghela nafas tak berdaya dan tidak memohon pada Li Buxian. Ketika Li Buxian melihat bahwa saudaranya tidak bereaksi, dan tahu bahwa tidak ada ruang untuk negosiasi mengenai masalah ini, dia berkata dengan ringan, saya mengerti, ayah. Ekspresi Li Zengyi sedikit melembut untuk waktu yang lama, dan dia menatap ke arah Lin Bai di dalam gua. Dia berkata, apakah kamu putra suci Akademi Dongzu? Kultivator pedang yang dihargai Lan Ling. Faktanya, Lan Ling juga memberimu teknik pedang pembunuh naga untuk dilatih. Mendengar Li suara Zengyi, Lin Bai mengikuti berjalan keluar dari kegelapan di dalam gua, dia mendatangi Li Zengyi, mengepalkan tinjunya dan berkata, Lin Bai, saya telah bertemu dengan penguasa Kunsu. Tapi Lin Bai berjalan keluar dari kegelapan, dan saat Li Zengyi melihat wajah Lin Bai, pupil matanya berkedip tajam. Ada kontraksi, tapi segera dia kembali tenang. Lin Bai. Li Zengyi bergumam pelan. Lin Bai menjawab, junior ada di sini. Li Zeng menatap Lin Bai dengan tatapan kosong, dan setelah beberapa saat, dia tidak berkata apa-apa. Lin Bai menunduk dan tidak melihat ke arah Li Zengyi. Setelah sekian lama, Li Buzeng berbisik, ayah, sekarang kami telah menemukan saudara perempuan saya berencana untuk meminta para prajurit dari Balai Tianlong untuk mengantar saudara perempuan saya dan saudara Lin kembali ke klan mereka untuk beristirahat, dan kami akan menangani urusannya. Dari suku Tiandao, Li Zengyi mengangguk sedikit. Oke. Kirim seseorang untuk mengirim Buxian dan Li Fugui kembali. Adapun Lin Bai, karena Anda, putra suci Akademi Dongzu, datang ke Kunsu untuk berlatih, ikutlah bersama kami untuk mengunjungi suku Tiandao di sana. Apakah Anda bersedia pergi? Lin Bai berkata, saya sudah lama mendengar bahwa 108 suku Kunsu sangat kuat. Saya juga ingin melihat kekuatan suku Kunsu. Jika Anda beruntung cukup untuk menemaniku, tentu saja aku akan bersedia pergi bersamamu. Li Zeng mengangguk, oke, jangan berdebat, atur seseorang untuk mengirim Buxian dan Li Fugui kembali. Lin Bai, ikut kami ke Tiandao suku. Bab 2432 Mowensen akan datang. Li Buzeng segera mengatur agar para prajurit dari Balai Tianlong untuk mengawal Li Buxian dan Li Fugui kembali ke Kunsu. Para prajurit di Aula Tianlong keluarga Li semuanya adalah makhluk kematian dan kesulitan. Mirip dengan Aula Pedang Darah suku Pedang Surgawi dan Aula Pedang Hitam suku Canjian, mereka semua adalah kekuatan dahsyat yang terdiri dari penguasa paling luar biasa dari suku Canjian. Keluarga Li yang berada dalam kesulitan kematian. Ayo pergi ke suku Tiandao. Li Zengyi melihat para prajurit dari Balai Tianlong mengirim Li Buxian dan Li Fugui kembali ke keluarga Li. Saat ini, dia membawa Li Buzeng dan Lin Bai ke suku Tiandao. Sepanjang jalan, Li Zengyi terbang ke depan dan diam. Lin Bai tidak berani berkata apa-apa lagi. Li Buzeng mendekati Lin Bai dan berbisik, Saudara Lin, terima kasih atas kejadian ini. Jika Anda tidak bertindak benar, saya khawatir Buxian akan berada dalam bahaya besar. Lin Bai tersenyum dan berkata, itu adalah masalah sepele. Tak perlu dikatakan lagi. Terima kasih. Ngomong-ngomong, Saudara Li, bagaimana situasi suku Tiandao di sana? Lin Bai bertanya. Li Buzeng berkata dengan sungguh-sungguh, Tetua Agung telah memimpin para elit keluarga Li untuk mengepung suku Tiandao. Jika kita tidak menyerahkan sumber daya pelatihan di Longshan dan Li Chaoyun dan lainnya, Tetua Agung mungkin tidak akan menyerah. Tetapi Saudara Lin, jangan khawatir. Karena keluarga Li telah berencana untuk mengambil tindakan terhadap suku Tiandao, mereka tentu saja tidak takut pada suku Tiandao. Selain itu, bahkan ayah saya telah pergi sekarang. Saya yakin meskipun Tiandao suku tidak menyerahkan obat mujarab Longshan harus diserahkan kepada Li Chaoyun dan yang lainnya. Kami di sini hanya untuk menyaksikan kegembiraan. Jangan khawatir, Paviliun Penatua dan ayah saya terlibat dalam masalah ini, dan itu akan menenangkan segera turun. Li Buzeng berkata dengan tenang.
Lin Bai mengangguk sedikit dan mengikuti Li Zengyi ke suku Tiandao. Li Buzeng tersenyum saat ini dan berkata, "Saudara Lin, kamu benar-benar pandai menemukan tempat persembunyian ini. Jika ayahku tidak mengetahui tentang tempat ini, jika tidak, aku mungkin tidak dapat menemukan gua itu bahkan jika aku membaliknya." Tempat di sekitar. Lin Bai setelah mendengar ini, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, ternyata gua itulah yang ditemukan Senior Li. "Saya tidak menemukan tempat ini, Li Buxianlah yang membawa saya ke sana. Sejujurnya, jika aku tidak tahu jalannya, bahkan aku mungkin tidak tahu jalannya. Tidak dapat menemukan gua itu. Aku ingin tahu apakah Senior Li menemukan gua ini dengan begitu akurat." Tapi setelah Lin Bai menggunakan teknik pedang pembunuh naga dan darah untuk mengaktifkan niat pedang di dalam gua, Lin Bai tahu bahwa gua ini ada hubungannya dengan orang tuaku. Kini Lin Bai juga mencoba mengelabui perkataan Li Zengyi. Setelah Li Zengyi mendengarnya, dia berkata dengan tenang, "Saya besar di Kunsu. Apakah ada pegunungan di sekitar Kunsu yang tidak saya kenal? Ketika saya masih muda, saya pergi bermain di gua itu beberapa kali, jadi tentu saja saya tahu." Lin Bai tiba-tiba menyadari dan mengangguk, "Itu dia." Li Zeng berkata, "Namun, saya belum pernah ke sana sejak lebih dari 20 tahun yang lalu." Lebih dari 20 tahun yang lalu. Lin Bai menyipitkan matanya, saat ini adalah waktu yang sangat sensitif. Lin Bai bertanya, "Dan mengapa Senior Li tidak berada di sana sejak lebih dari 20 tahun yang lalu?" Li Zengyi terkekeh dan berkata, "Karena ditempati oleh bajingan. Bajingan itu, kamu seharusnya berada di Dongzu. Aku pernah mendengarnya dari namanya di akademi, namanya Lin Duo. Pernahkah kamu mendengarnya?" Li Zengyi berbalik dan menatap Lin Bai dan bertanya. Lin Bai terkekeh dan berkata, "Saya telah mendengar sedikit tentang itu, tetapi para murid di Akademi Dongsu tampaknya tidak berani menyebut nama ini dengan mudah, jadi saya hanya tahu sedikit. Saya hanya tahu bahwa dia pernah menjadi pendekar pedang yang sangat kuat. Master Lan Ling juga menyebutkan nama ini ketika dia memberiku teknik pedang pembunuh naga untuk dilatih." Li Zengyi berbalik, melihat ke depan, dan berkata dengan ringan, "Dia bukan hanya pendekar pedang yang luar biasa, dia juga seorang yang menentang dewa. Di matanya, semua penanam pedang di dunia, kecuali dia, hanyalah semut." Lin Bai bertanya dengan ekspresi normal, "Lalu apakah Senior Li tahu kemana perginya penanam pedang ini?" Li Zengyi dia berkata dengan tenang, "Dia mati. Mati." Mata Lin Bai berbinar. Li Zengyi tersenyum sedikit, mengenai masalahnya, karena Akademi Dongsu tidak mau menyebutkannya, hal yang sama terjadi di Kunsu. "Lin Bai, karena ini adalah pertama kalinya kamu datang ke Kunsu dan kamu tidak memahami aturannya, aku akan memaafkanmu kali ini. Jika kamu berani menyebutkannya lain kali, bahkan jika kamu adalah putra suci Akademi Dongsu, kamu akan dihukum oleh Kunsu." Kata-kata Li Zengyi tiba-tiba menjadi tajam. Lin Bai buru-buru mengepalkan tinjunya dan berkata, "Senior, tenanglah." Kemudian, di sepanjang jalan, tak satu pun dari mereka bertiga berbicara lagi dan berjalan maju dalam diam. Suatu hari kemudian, ketiganya akhirnya sampai di pegunungan tidak jauh dari suku Tiandao. Lin Bai mendongak dan melihat sosok-sosok padat berdiri di pegunungan di depan. Mereka mengepung sebuah bangunan di depan pegunungan. Berdiri di atas awan, Lin Bai melihat bahwa di antara pegunungan yang dikelilingi, sebuah puncak yang menjulang ke langit diukir dengan 4 karakter besar, suku Tiandao. "Salam kepada Patriark. Salam kepada Patriark." Melihat Li Zengyi setelahnya Li Buzeng jatuh, semua prajurit di pegunungan memberi hormat dan berteriak. Li Zengyi, Li Buzeng, dan Lin Bai berdiri di atas gunung terpencil. Pada saat ini, lebih dari 100 lelaki tua datang dengan kecepatan tinggi dari kejauhan. Mereka mengenakan jubah ungu dan tampak agung. Sekilas, mereka tampak seperti berada di posisi tinggi. Salam kepada kepala keluarga. Lebih dari 100 pria tua berbaju ungu mendatangi Li Zengyi dan memberi hormat dengan tangan terkepal. Li Zengyi mengangguk sedikit dan bertanya, "Penatua Agung, bagaimana situasinya?" Di antara sekelompok lelaki tua berpakaian ungu, seorang lelaki tua yang keriput dan khawatir berkata dengan ekspresi serius, "Sikap suku Tiandao sangat keras. Mereka tidak mau berdamai satu sama lain. Mereka bersedia menyerahkan sumber daya budidaya di Gunung Panjang kepada Li Chaoyun dan lainnya. Dan saat ini, suku Tiandao sudah mulai mengumpulkan kekuatan dan berkumpul di pegunungan Tiandao, dengan maksud untuk menghabiskannya bersama kami." Li Zengyi berkata dengan dingin, "Kami di sini bukan untuk menguji kesabaran kami terhadap suku Tiandao. Tetua Agung, ambil tindakan sesegera mungkin." Tetua Agung berkata dengan tenang, "Saya punya mengatur agar orang-orang menyusup ke suku Tiandao."
Total ada 4 kelompok orang. Satu kelompok. Orang-orang memasuki suku Tiandao untuk mencari formasi pelindung gunung. Sekelompok orang pergi untuk menyelamatkan Li Chaoyun. Sekelompok orang pergi untuk membunuh para pemimpin tertinggi suku Tiandao. Sekelompok orang pergi untuk menangkap orang-orang luar biasa dari suku Tiandao. Murid, saya yakin itu tidak akan memakan waktu lama, paling lama sehari, seharusnya ada berita kembali. Kata sesepuh agung itu dengan tenang. Oke. Dengan pengaturan yang dibuat oleh tetua agung, saya merasa lebih nyaman, Li Zengyi mengangguk sedikit. Terima kasih, Patriark, atas kepercayaan Anda. Tetua agung berkata dengan rasa terima kasih. Ngomong-ngomong, Patriark, 1 jam yang lalu, Tuan Mo Wensen datang ke sini untuk mencari Anda. Sekarang Anda di sini, apakah Anda ingin bertemu dengannya? Li Zengyi mengerutkan kening dan berkata, jangan bertanya kepada Tuhan. Bukankah dia mengatakan untuk tidak ikut campur dalam urusan Kunsu? Mengapa suku Tiandao tiba-tiba datang? Di mana dia? Biarkan dia datang, kata Li Zengyi ringan. Ya, saya akan meminta Tuan Mo Wensen untuk datang sekarang, kata sesepuh agung itu. Mengikuti pesan tetua agung, dia terbang keluar. Tanpa basa-basi lagi, bayangan hitam datang di depannya dengan kecepatan tinggi. Orang ini jelas adalah Mo Wensen. Ketika Li Zengyi memutuskan untuk mengambil tindakan terhadap suku Tiandao, Mo Wensen tidak meninggalkan keluarga Li di Kunsu. Dia berkata bahwa dia tidak ingin terlibat dalam pertikaian kekuasaan di Kunsu. Jadi saat ini, Li Zengyi juga penasaran apa alasan yang membuat Mo Wensen berubah pikiran dan datang ke suku Tiandao. Mo Wensen datang dengan sangat cepat, dan setelah melihat Li Zengyi, dia buru-buru berteriak, Li Zengyi. Saat Mo Wensen membuka mulutnya, dia tiba-tiba melihat seseorang di belakang Li Zengyi, dan matanya benar-benar dingin saat ini. Turun. Matanya melihat. Lin Bai. Bab 2433 Lin Bai. Siapa kamu? Li Zengyi. Mo Wensen datang dengan cepat, dengan sedikit semangat di wajahnya. Tetapi ketika Mo Wensen mendatangi Li Zengyi dan melihat salah satu orang di belakangnya, semangat di wajahnya tiba-tiba berubah menjadi sedikit rasa dingin. Begitu Li Zeng menyadari perubahan ekspresi wajah Mo Wensen, dia tersenyum dan berkata, Mo Wensen, bukankah kamu mengatakan kamu tidak akan ikut campur dalam perselisihan kekuasaan di Kunsu? Sekarang perang antara keluarga Li dan suku Tiandao di Kunsu akan segera dimulai, kamu di sini apakah ini untuk membantu keluarga Li? Lin Bai dan Li Buzeng, yang berdiri di belakang Li Zengyi, juga sedikit mengangkat kepala dan menatap Mo Wensen. Lin Bai juga memiliki ingatan yang sangat mendalam tentang Mo Wensen. Lin Bai pernah bertemu Mo Wensen di tebing Siguo di halaman selatan Akademi Dongsu. Kemudian, dia mendengar bahwa Mo Wensen dan Fu Qingxuang bertengkar di bidang domain pedang. Pada akhirnya, meskipun Fu Qingxuang tertipu oleh tipuan Mo Wensen dan dikepung, pada akhirnya karena Hu Xiner memberikan jubah Dewa Darah, Fu Qingxuang mengubah kekalahan menjadi kemenangan, tidak hanya membunuh orang lain yang mengepungnya, tetapi juga melukainya. Mo Wensen. Kemudian, Li Zengyi mengambil tindakan dan menyelamatkan Mo Wensen dan membawanya kembali ke Kunsu untuk dirawat. Baru pada saat itulah badai mereda. Sejak itu, Mo Wensen tinggal di Kunsu untuk menyembuhkan luka-lukanya dan tidak pernah pergi. Mo Wensen memandang Lin Bai di belakang Li Zengyi dengan mata dingin saat ini. Dia tidak terus berbicara dengan Li Zengyi, tetapi mengambil langkah maju dan berjalan lurus menuju Lin Bai. Pada saat ini, mata Lin Bai tiba-tiba menjadi dingin, dan dia memasukkan telapak tangannya ke dalam tas penyimpanan. Jika Mo Wensen benar-benar berencana untuk mengambil tindakan terhadapnya, maka Lin Bai jelas bukan orang yang bisa dibantai. Melihat ekspresi Mo Wensen yang salah, Li Zengyi buru-buru menjauh, berdiri di depan Mo Wensen, dan berkata dengan dingin, Mo Wensen, apa yang akan kamu lakukan? Lin Bai adalah tamu terhormat Kunsu, dan selain itu, dia hanya selamatkan putriku. Lin Bai memandang Mo Wensen dengan tenang. Saat ini, Lin Bai sudah banyak menebak. Saya khawatir Mo Wensen di depannya adalah musuh daripada teman. Mo Wensen berkata dengan dingin dan kejam, Li Zengyi, saya menyarankan Anda untuk tidak terlibat dalam urusan saya, jika tidak, Anda, penguasa Kunsu, akan mendapat masalah. Hari ini, saya akan membawa Lin Bai pergi apapun yang terjadi. Li, wajahnya menjadi sedikit dingin. Wajah Lin Bai tampak kusam. Pada saat ini, Li Buzeng bertanya dengan rasa ingin tahu, Senior Mo Wensen, apakah kamu tidak tahu di mana Lin Bai menyinggungmu? Mengapa kamu membawa Lin Bai pergi begitu paksa? Lin Bai berkata sambil tersenyum pada saat ini juga apa yang saya pikirkan. Anda tahu, jangan tanya senior, bahkan jika Anda ingin membunuh saya, Anda harus memberi saya alasan. Meskipun
Senior dan saya telah bertemu beberapa kali, saya pikir tidak ada yang kasar tentang saya, mengapa harus senior memperlakukanku seperti ini? Lin Bai bertanya dengan ekspresi bingung. Li Zeng berkata, Mo Wensen, karena kamu ingin menyentuh tamu terhormatku di Kunsu, kamu tentu harus punya alasan. Mo Wensen memandang Li Zengyi, dan sebuah pesan terbang ke telinga Li Zengyi. Berkata, belum lama ini, saya menerima berita dari Kerajaan Suci Pusat bahwa mereka mendeteksi seseorang di Kunsu yang menyentuh niat pedang Lin Duo. Mereka curiga bahwa dia adalah keturunan langsung Lin Duo, yaitu putra Lin Duo. Dalam hal ini dalam kurun waktu tertentu, satu-satunya kultivator pedang dan orang luar yang dapat menyentuh keinginan pedang adalah Lin Bai. Li Zengyi, orang ini adalah putra Lin Duo. Selama kita menangkapnya, maka kita bisa mendapatkan hadiah tanpa akhir dari Kerajaan Suci Pusat. Mo Wensen memandang Li Zengyi dan berkata dengan penuh semangat. Li Zeng bertanya tanpa ekspresi, niat pedang yang ditinggalkan oleh Lin Duo. Karena disentuh di Kunsu, mengapa? Perkumpulan Suci Pusat mengetahuinya. Mo Wensen berkata dengan dingin, ini adalah umpan yang mereka tinggalkan. Tanpa diduga, aku benar-benar menangkap ikan besar. Di belakang Li Zengyi, Lin Bai melihat Li Zengyi dan Mo Wensen saling memandang. Tak satu pun dari mereka berbicara. Pada saat ini, Lin Bai juga memahami bahwa kedua orang ini, saya khawatir mereka berkomunikasi melalui transmisi suara. Sekarang sudah pasti bahwa Mo Wensen jelas merupakan musuh, bukan teman. Dia datang mencariku sekarang. Mungkinkah dia telah menemukan identitasku? Jika memang demikian, Mo Wensen bisa jadi dengan Fu Qingxuang. Pamanku sama kuatnya, jika dia menyerangku, aku mungkin tidak bisa melawannya tanpa menggunakan jubah Dewa Darah. Lin Bai diam-diam menjalankan jubah Dewa Darah selama kulitnya patah. Lin Bai akan segera mengeluarkan jubah Dewa Darah dan melawan Mo Wensen. Pada saat ini, Li Zengyi, yang sudah lama terdiam, berbicara dengan suara dingin. Kali ini, Li Zengyi tidak menggunakan transmisi suara, tetapi berkata dengan suara keras, jadi ini hanya masalah sepele. Li Buzeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Ayah, apa sebenarnya? Apa yang terjadi? Li Zengyi berkata dengan tenang, Mo Wensen, orang yang menyentuh niat pedang tadi memang Lin Bai, tapi dia bukan putra Lin Duo. Wajahnya tiba-tiba menjadi dingin ketika dia melihat Li Zengyi tidak mengirimkan pesan tersebut. Bertanya, mengapa kamu melihatnya? Li Zengyi berkata, Lin Bai juga berlatih teknik pedang pembunuh naga. Gua tempat dia dan Li Buxian yang baru saja bersembunyi adalah gua yang sama tempat Lin Duo pernah berlatih teknik pedang pembunuh naga. Tubuh mereka kombinasi maksud pedang keduanya secara alami akan beresonansi. Ini tidak mengherankan. Jika Li Buzeng pergi, dia juga akan bisa beresonansi dengan niat pedang yang ditinggalkan oleh Lin Duo di dalam gua. Hanya berdasarkan ini tidak cukup untuk membuktikan bahwa Lin Bai adalah putra Lin Duo. Selain itu, saya juga menguji Lin Bai pada jalan tadi. Dia memang hanya dihargai oleh Lan Ling dan hanya berlatih teknik pedang pembunuh naga. Adapun Lin Bai, Duo, dia tidak tahu apa-apa. Kata Li Zeng satu persatu. Wajah Mo Wensen berubah muram saat ini dan dia tidak berkata apa-apa. Li Zengyi bertanya lagi, Mo Wensen, karena Kerajaan Suci Pusatlah yang mengirimkan pesan itu kepadamu, dapatkah mereka memberitahumu di mana kamu merasakan maksud pedang Lin Duo? Mo Wensen berkata dengan dingin, Kerajaan Suci Pusat berjarak sekitar 100 meter jauh dari timur. Negara bagiannya terlalu jauh, dan Kunsu terletak di dalam ketiadaan, jadi secara alami tidak mungkin untuk melihat arah yang jelas. Li Zengyi berkata, kalau begitu mungkin orang lain telah memasuki Kunsu. Mungkin itu bukan Lin Bai, tetapi orang lain. Pada saat ini, Li Buzeng mengepalkan tinjunya dan berkata, Senior Mo Wensen, hubungan antara keluarga Li dan suku di Kunsu menjadi semakin tegang akhir-akhir ini, dan banyak murid keluarga Li yang bepergian ke luar negeri telah kembali ke Kunsu. Pada saat yang sama, mereka juga mengundang banyak orang kuat telah datang dan menjadi tamu Kunsu. Jadi, masih ada beberapa prajurit yang memasuki Kunsu hari ini. Mungkinkah Senior Mo Wensen membuat kesalahan? Li Buzeng penasaran. Bertanya. Mo Wensen mendengar Li Zengyi dan Li Buzeng mengatakan sesuatu satu sama lain, tapi dia jelas masih tidak mempercayainya. Mo Wensen memandang Lin Bai dan berkata dengan dingin, Lin Bai, izinkan saya bertanya, dari mana asalmu? Apakah kamu putra Lin Duo? Lin Bai berkata dengan tenang, saya memang telah berkultivasi teknik pedang pembunuh naga, aku memang bukan putra Lin Duo. Mo Wensen mendengar ini dan tertawa terbahak-bahak, hahaha, oke,
Oke, Lin Bai, ingat apa yang kamu katakan hari ini, betapa pahlawannya Lin Duo saat itu. Pemandangan yang luar biasa. Jika dia tahu bahwa putranya bahkan tidak berani mengenali ayahnya, dia mungkin akan marah besar. Jika kamu bukan putra saudara Lin Duo, lupakan saja. Jika kamu adalah putranya, sebenarnya kamu adalah putranya. Jika kamu tidak berani mengenali ayahmu, maka kamu benar-benar anak yang tidak berbakti. Kata Mo Wensen dengan setiap kata yang menyayat hati, menusuk titik lemah di hati Lin Bai. Lin Bai mencoba yang terbaik untuk tetap tenang dan tersenyum, tetapi di dalam hatinya, ada kemarahan yang sangat besar yang membara. Mo Wensen berkata dengan dingin, izinkan saya bertanya lagi, apakah Anda putra Lin Duo? Li Zengyi dan Li Buzeng juga kembali menatap Lin Bai, mengharapkan jawaban Lin Bai. Wajah Lin Bai tetap tenang dan dia berkata dengan tenang, tidak. Setelah mendengar jawaban Lin Bai, baik Li Zengyi maupun Mo Wensen tidak dapat melihat perubahan ekspresi apapun di wajah mereka. Dan Li Buzeng juga bingung. Meskipun aku bukan putra Lin Duo, hari ini, aku punya satu hal lagi yang ingin kukatakan kepada senior Mo Wensen. Lin Bai memandang Mo Wensen dengan kejam dan berkata, dengan niat membunuh yang perlahan mengembun di matanya. Mo Wensen bertanya, kata-kata apa? Bab 2434 Hidup dan Mati. Meskipun aku bukan putra Lin Duo, hari ini, aku ingin mengatakan sesuatu kepada senior Mo Wensen. Lin Bai memandang Mo Wensen dengan kejam dan berkata, dengan jejak niat membunuh yang mengembun di tubuhnya. Mo Wensen berkata, apa yang kamu bicarakan? Lin Bai melangkah maju dan, meskipun ada tekanan dari Li Zengyi dan Mo Wensen, memandang Mo Wensen dengan dingin dan berkata, meskipun saya bukan putra Lin Duo, bagaimanapun juga, saya punya melatih teknik pedang pembunuh naganya, jadi aku bisa dianggap setengah dari muridnya, dan dia bisa dianggap sebagai setengah dari guruku. Bahkan jika dia tidak mengenaliku sebagai murid dengan kultivasi yang lemah di masa depan, aku akan tetap mengenalinya sebagai tuanku. Karena saya adalah tuan, saya tidak akan mentolerir kata-kata kasar orang lain. Senior Mo Wensen, saya tahu bahwa Anda memiliki kultivasi tingkat lanjut dan kekuatan yang kuat, tapi tolong tetap hormati ini dunia. Jika kamu di sini, jika kamu berani bersikap kasar kepada senior Lin Duo, aku, Lin Bai, bersumpah. Aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian dengan 1000 pisau. Lin Bai dan Mo Wensen saling memandang, perkataan mereka seperti pisau, dan niat membunuh mereka ada di mana-mana. Sekarang Lin Bai sama sekali tidak takut dengan kultivasi Mo Wensen, tapi dia masih menatap Mo Wensen dan berkata dengan dingin. Setelah Mo Wensen mendengar ini, dia tertawa dingin, haha, kamu sangat sombong. Seorang pejuang di alam hidup dan mati tingkat 9 berani berteriak seperti ini di depanku. Sedang bepergian melintasi timur. Saat kita berada di Dongzu, kamu masih dalam kandungan ibumu. Lin Bai mencibir, ya, ketika senior Mo Wensen melakukan perjalanan melintasi Dongzu, saya mungkin belum lahir. Tapi senior Mo Wensen, pernahkah kamu memikirkannya? Lulus. Ketika saya melakukan perjalanan melintasi Dongzu di masa depan, Anda sudah berada di kuburan. Lin Bai menatap Mo Wensen dengan tajam dan berkata, kamu sangat berani. Kamu berani berbicara kepadaku seperti ini. Bahkan jika kamu tidak ada hubungannya dengan Lin Duo hari ini, berdasarkan apa yang baru saja kamu katakan, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Mo Wensen marah dan berkata untuk mengikuti Lin Bai. Lin Bai mencibir dan berkata, saya sekarang adalah putra suci Akademi Dongzu. Hidup saya tidak penting. Tetapi jika saya mati di Kunsu, senior Li Zengyi, saya khawatir jika masalah ini menyebar, Kunsu akan kehilangan muka. Itu jelek. Mendengar kata-kata Lin Bai, Li Zeng maju selangkah, memblokir Mo Wensen lagi, dan berkata dengan dingin, Mo Wensen, berhentilah main-main. Jika Lin Bai benar-benar putra Lin Duo, bukankah aku akan mengenalinya? Keluar. Mo Wensen berhenti, menatap Li Zengyi, dan terdiam. Ya, jika dia benar-benar putra Lin Duo, kamu seharusnya mengenalinya saat pertama kali melihatnya. Mo Wensen menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah benar kerajaan suci pusat yang melakukan kesalahan? Atau, apakah memang ada orang lain? Jika Lin Bai benar-benar putra Lin Duo, maka dia tidak berani berbicara mewakili Lin Duo seperti ini saja sekarang. Apakah dia melakukan ini dengan sengaja, atau benarkah itu bukan dia? Mo Wensen terus bergumam dalam hatinya. Setelah beberapa saat, Mo Wensen mengangkat kepalanya dan memandang Li Zengyi dan berkata, berapa banyak orang luar yang datang ke Kunsu baru-baru ini? Li Zengyi melirik Li Buzeng.
Li Buzeng melangkah maju dan menjawab, ada banyak konflik antara keluarga Li dan suku di Kunsu baru-baru ini, begitu banyak murid Kunsu yang kembali satu demi satu, dan banyak orang kuat diundang ke Kunsu. Banyak orang kuat di sana. Ayo, kita harus pergi ke aula diakon di Kunsu untuk diperiksa sebelum kita dapat mengambil keputusan. Mo Wensen memandang Li Zengyi dan berkata, oke, Li Zengyi, saya ingin menginterogasi semua orang luar yang datang ke Kunsu dalam 3 hari terakhir. Li Zeng mengangguk dan berkata, oke. Bu Zeng, atur seseorang untuk mengikuti Mo Wensen kembali ke rumah Li. Li Bu Zeng mengangguk sedikit. Mo Wensen mengepalkan tinjunya dan berkata, selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, Mo Wensen langsung meninggalkan tempat itu. Melihat Mo Wensen pergi, tangan Lin Bai di tas penyimpanan perlahan mengendur. Li Bu Zeng pergi mengatur prajurit untuk mengirim Mo Wensen kembali ke Kunsu. Sekarang di puncak gunung, hanya ada Lin Bai dan Li Zengyi. Jangan khawatir, Anda adalah tamu terhormat Kunsu. Selama berabad-abad, tidak ada orang suci dari Akademi Dongzu yang pernah mengalami masalah di Kunsu. Li Zengyi berkata dengan tenang, selain itu, kami dan prajurit lainnya hidup dan mati hari dan malam. Jangan katakan apapun tentang itu di masa depan. Mengapa ada rumor bahwa kamu mati di Kunsu dan wajah Kunsu tidak tampan? Selama kamu adalah seorang pejuang dan memasuki dunia yang bermasalah ini, tidak peduli seberapa luar biasa kamu, tidak peduli seberapa kuatnya kamu, suatu hari kamu akan jatuh. Hidup dan mati, ini adalah nasib seorang pejuang. Bahkan jika sayangnya kamu mati di Kunsu di masa depan, itu hanya bisa disalahkan atas kekuranganmu kekuatan dan tidak ada hubungannya dengan Kunsu. Li Zengyi berkata dengan ringan. Junior, ingat ajarannya. Lin Bai berkata dengan tenang sambil mengepalkan tinjunya. Setelah Li Zeng selesai berbicara, dia tidak melanjutkan pembicaraan, tetapi melihat suku Tiandao di depannya dari kejauhan. Tidak lama kemudian, tetua keluarga Li mendatangi Li Zengyi dengan penuh semangat dan berkata, Tuan, 4 kelompok orang yang dikirim ke suku Tiandao telah menerima kabar. Mereka yang pergi untuk melindungi formasi gunung tidak menemukan apapun. Kami pergi untuk membunuh suku Tiandao. Semua anggota senior suku pedang telah binasa. Tidak ada berita tentang mereka yang pergi untuk menyelamatkan Li Chaoyun dan yang lainnya. Tetapi hanya para pejuang yang pergi untuk menangkap junior senior dan berprestasi murid suku Tiandao menerima berita. Mereka menangkap mereka. Banyak putra dan putri dari manajemen puncak suku Tiandao, serta beberapa murid suku Tiandao yang luar biasa, seperti Bai Yu, pendekar pedang paling terkemuka di kalangan muda generasi suku Tiandao, juga ditangkap oleh kami. Sekarang, kami memiliki modal untuk bernegosiasi dengan suku Tiandao. Li Zengyi berkata, Tetua Agung, silakan lakukan. Ya, kepala keluarga. Tetua Agung pergi dengan gembira. Setelah Tetua Agung pergi, Li Zengyi bertanya, Lin Bai, apakah menurutmu suku Tiandao akan membiarkan orang pergi? Lin Bai berkata, jika itu aku tidak akan membiarkan dia pergi. Li Zengyi tersenyum dan berkata, kenapa? Lin Bai berkata dia berkata dengan serius, dalam situasi di mana musuh kuat dan kita lemah, jika suku Tiandao benar-benar ingin menukar Li Chaoyun dan yang lainnya dengan orang-orang yang ditangkap oleh sesepuh agung, maka sekali rakyat diserahkan, para pejuang keluarga Li pasti akan menghancurkan dunia. Suku pedang. Sebaliknya, jika suku Tiandao tidak membiarkan Li Chaoyun dan yang lainnya pergi, akankah tetua agung masih berani menyakitinya? Prajurit suku Tiandao dan dengan demikian menyinggung suku Tiandao. Jadi, tidak peduli apa, selama suku Tiandao berani melepaskan manusia, maka harinya telah tiba ketika suku Tiandao akan dihancurkan. Kata Lin Bai ringan. Li Zengyi berkata, ya, Anda telah melihat kebenaran yang begitu sederhana, tetapi tetua agung belum melihatnya. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, Senior Li Zengyi, karena Anda telah melihat bahwa rencana tetua agung tidak mungkin dilakukan. Oke, mengapa Anda tidak mengatur tetua agung sebelumnya? Li Zengyi tersenyum dan berkata, karena tetua agung melakukan hal yang benar, kami memerlukan modal untuk bernegosiasi dengan suku Tiandao. Dan sekarang, kami memilikinya. Ujar Li Zengyi sambil tersenyum. Lin Bai tidak mengerti maksud kata-kata Li Zengyi dan mengerutkan kening dalam-dalam. Li Zengyi tersenyum misterius, memandang suku Tiandao di depan, dan berkata dengan dingin, saya telah memikirkan sebuah pertanyaan selama bertahun-tahun. Mengapa nenek moyang keluarga Li tidak memusnahkan semua suku ini setelah mereka menduduki Kunsu, dan membiarkan Kun apakah reruntuhannya sepenuhnya ada di tangan keluarga Li? Saya telah memikirkan pertanyaan ini selama lebih dari 10 tahun. Akhirnya, kata-kata Lin Duo membuat saya memahami pandangan masa depan nenek moyang keluarga Li. Lin Bai, tahukah kamu apa kata-kata itu?
Li Zengyi bertanya. Lin Bai menggelengkan kepalanya tanpa suara, mengepalkan tinjunya dan berkata, saya ingin mendengar detailnya. Bab 2435. Jika tidak ada masalah eksternal, pasti ada masalah internal. Saya telah memikirkan sebuah pertanyaan. Mengapa nenek moyang keluarga Li tidak membunuh semua keturunan pejuang spiritual ini setelah mereka menduduki Kunsu? Saya telah memikirkan pertanyaan ini selama lebih dari 10 tahun. Sampai lebih dari 20 tahun yang lalu, Lin Duo datang ke Kunsu, dan kata-katanya membuatku terbangun dari mimpi. Lin Bai, tahukah kamu apa yang dikatakan Lin Duo saat itu? Li Zengyi berkata perlahan. Lin Bai menggelengkan kepalanya sedikit, mengepalkan tinjunya dan berkata, saya ingin mendengar detailnya. Li Zengyi berkata dengan lembut, Lin Duo berkata bahwa tidak ada benar atau salah di dunia ini, juga tidak ada kebaikan dan kejahatan. Apakah jalan yang benar dan apakah jalan yang jahat? Itu hanya pemikiran seorang pejuang. Seorang suci yang telah melakukan perbuatan baik sepanjang hidupnya tidak dapat menahan pikiran di dalam hatinya. Dan menjadi kerasukan oleh sebuah pikiran. Iblis pembunuh, meski tangannya penuh darah, dia tetap tidak bisa menahan diri. Simpanlah jejak rasa kasihan di hatimu. Dia berkata bahwa hal yang sama juga berlaku untuk Kunsu. Jika nenek moyang para keluarga Li marah dan setelah menduduki Kunsu, mereka membantai semua pejuang suku tersebut. Ini akan terlalu ekstrim dan akan menghancurkan hidup mereka. Jika Anda mengambil kesempatan ini, Anda akan menghentikan kemunduran Anda sendiri. Poin terpenting. Jika nenek moyang keluarga Li membantai semua orang kuat suku Kunsu saat itu, maka Anda dapat membayangkan apa yang akan terjadi dalam beberapa ratus tahun ke depan. Bagaimana situasi Li keluarga? Li Zengyi berkata ringan. Mata Lin Bai berbinar, jika keluarga Kunsu adalah satu-satunya, maka dalam beberapa ratus tahun ke depan, keluarga Li pasti akan bertarung di antara mereka sendiri. Li Zengyi berkata, ya, jika nenek moyang keluarga Li dibantai para pejuang suku Kunsu, meninggalkan keluarga Li tanpa ancaman atau musuh yang kuat di Kunsu, dan pada saat itu, mungkin pada awalnya, keluarga Li akan menghabiskan tahun-tahun dengan aman. Tapi dalam beberapa ratus tahun, jika tidak ada invasi asing, akan ada kekhawatiran internal. Pada saat itu, keluarga Li Kunsu akan bertarung dalam diri mereka sendiri. Untuk memperebutkan kekuasaan dan keuntungan, garis utama dan garis samping akan terus berjuang. Pada akhirnya, hanya satu orang yang akan kalah. Mungkin keluarga Li pada saat itu juga akan kalah karena diri mereka sendiri. Tidak cukup kuat. Membiarkan prajurit dari Dongsu memasuki Kunsu dan membantu keluarga Li bertarung dalam diri mereka sendiri. Pada saat itu, para pejuang dari Dongsu itu akan menjadi serakah setelah melihat sumber daya budidaya Kunsu. Dalam hal ini, keluarga Li pasti akan serakah. Tidak bisa menjadi penguasa abadi Kunsu. Ini adalah kata-kata yang tepat dari Lin Duo. Saya akan mengingat kata-kata ini selama sisa hidup saya. Sejak saat itulah saya tahu bahwa pendekar pedang sombong bernama Lin Duo ini, dia tidak sombong seperti yang terlihat oleh orang luar, tetapi hatinya lebih cerah dari siapapun yang lain, dan dia lebih pintar dari siapapun. Li Zengyi berkata ringan. Lin Bai berkata, itu wajar. Jika Lin Duo tidak memiliki bakat luar biasa, bagaimana dia bisa menciptakan teknik pedang pembunuh naga yang mengejutkan dunia dan menangisi hantu dan dewa? Li Zengyi berkata dengan ringan, Lin Bai, teknik pedang pembunuh naga adalah di benua kuno ini, itu dapat dianggap sebagai ilmu pedang terbaik di dunia. Lin Duo berkata saat itu bahwa dia dibatasi oleh dunia ini dan tidak dapat menyempurnakan ilmu pedang pembunuh naga lagi. Ilmu pedang pembunuh naga tidak terbatas. Bahkan mungkin dia memiliki kekuatan untuk membunuh naga dan dewa. Karena Lan Ling memberimu teknik pedang pembunuh naga untuk dipraktikkan, maka secara alami aku akan percaya pada visi Lan Ling. Juga telah berlatih teknik pedang pembunuh naga. Jika kamu tidak memahami sesuatu di masa depan, kamu dapat datang kepadaku kapan saja dan aku akan mencoba yang terbaik untuk mengajarimu. Kata Li Zengyi perlahan. Terima kasih, Senior Li Zengyi. Lin Bai berkata penuh terima kasih. Li Zengyi mengangguk sedikit, memandang suku Tiandao di depan dan berkata, saat itu, nenek moyang keluarga Li sangat berpandangan jauh ke depan. Mereka tahu bahwa menghancurkan suku Kunsu berarti menghancurkan keluarga Li. Jadi, kembali kemudian. Nenek moyang keluarga Li begitu berpandangan jauh ke depan. Mereka meninggalkan orang-orang kuat dari suku Kunsu dan menjadikan mereka batu asah bagi murid-murid keluarga Li. Apa yang mereka lakukan itu benar. Keluarga Li telah menduduki Kunsu selama lebih dari 30.000 tahun. Selama 30.000 tahun ini, murid-murid keluarga Li tidak pernah mengalami perselisihan internal. Sebaliknya,
Mereka meminjam kekuatan suku Kunsu untuk membuat murid-murid keluarga Li lebih bersatu. More kuat, kata Li Zengyi sambil tersenyum. Lin Bai mendengar kata-kata Li Zengyi dan mengangguk sedikit, nenek moyang keluarga Li layak menjadi orang kuat yang menduduki Kunsu saat itu. Tingkat penglihatan ini tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Li Zengyi tersenyum dan berkata, tapi di 20-an, bertahun-tahun yang lalu, Kunsu menderita trauma serius, dan sejumlah besar orang kuat meninggal. Para pejuang suku Kunsu ini telah menguji keuntungan keluarga Li sejak lebih dari 20 tahun yang lalu. Hari ini, mereka adalah menjadi semakin. Kamu begitu sombong, hingga berani menculik anggota inti keluarga Li, kata Li Zengyi sambil tersenyum. Ketika Lin Bai mendengar ini, matanya bersemangat dan dia bertanya, saya berani bertanya kepada senior Li Zengyi, apa yang terjadi di Kunsu lebih dari 20 tahun yang lalu? Mengapa banyak orang kuat jatuh? Ketika Li Zengyi mendengar ini, dia terdiam dan tidak berbicara. Setelah Lin Bai bertanya, dia menunggu dengan tenang jawaban Li Zengyi. Lin Bai merasa bahwa kematian sejumlah besar orang kuat dari Kunsu lebih dari 20 tahun yang lalu pasti ada hubungannya dengan Lin Duo. Mungkinkah ayahku membantai orang-orang kuat Kunsu saat itu? Lin Bai merasakan hawa dingin di hatinya dan berkata pada dirinya sendiri dengan terkejut. Li Zengyi tidak menjawab, jadi Lin Bai hanya bisa menebaknya sendiri. Setelah terdiam lama, Li Zengyi melihat ke depan dan berkata sambil tersenyum, yang lebih tua telah kembali. Saya akan menjawab pertanyaan yang Anda ajukan di masa depan. Lin Bai mendongak dan melihat sesepuh keluarga Li yang marah berjalan menuju Li Zengyi. Ayo. Li Zengyi tersenyum dan berkata, sepertinya sesepuh agung telah kembali dengan putus asa. Lin Bai berkata, bukankah ini sesuatu yang kita semua harapkan? Li Zengyi tersenyum dan tidak berkata apa-apa, memandangi keluarga Li yang berjalan di kejauhan. Penatua yang hebat, Tuan. Tetua tertua dari keluarga Li mendatangi Li Zengyi, mengepalkan tinjunya dan berteriak. Li Zengyi bertanya, bagaimana? Tetua keluarga Li berkata dengan dingin, saya telah mengirim orang untuk berdiskusi dengan para pemimpin senior suku Tiandao, tetapi para pemimpin senior suku Tiandao tidak memedulikan hidup dan mati. Orang-orang itu dan tidak mau menyerahkan Longshan sama sekali. Sumber daya pelatihan dan Li Chaoyun dan lainnya. Li Zengyi mengangguk sedikit. Lin Bai juga tanpa ekspresi. Tetua agung yang kembali dengan putus asa adalah sesuatu yang sudah terpikirkan oleh Lin Bai dan Li Zeng. Li Zengyi berkata, kalau begitu, izinkan saya maju. Ayo pergi dan temui pendeta tinggi suku Tiandao. Li Zengyi mengambil langkah menuju suku Tiandao. Lin Bai, ikut juga. Li Zengyi berkata sambil tersenyum. Ya, Lin Bai mengikuti Li Zengyi. Saat ini, Li Buzeng juga kembali ke Li Zengyi. Li Zengyi berjalan di depan, Lin Bai, Li Buzeng, dan para tetua keluarga Li berjalan berdampingan di belakang Li Zengyi. Li Zengyi keluar dari Gusan dan sampai ke formasi pelindung gunung suku Tiandao. Pada saat ini, para prajurit dari keluarga Li yang mengepung suku Tiandao semuanya mengepalkan tangan mereka dan berteriak, salam kepada Tuan. Di dalam suku Tiandao, banyak prajurit yang siap berangkat memiliki ekspresi ketakutan dan ketakutan di wajah mereka. Membosankan setelah melihat Li Zengyi muncul. Itu, kepala keluarga Li di Kunsu. Li Zengyi yang ada di sini. Ya Tuhan, mengapa orang kuat ini ada di sini? Sudah berakhir, Li Zengyi turun tangan, suku Tiandao kita adalah selesai. Seorang prajurit dari suku pedang surgawi berteriak ngeri. Bahkan pendeta tinggi yang duduk di suku Tiandao memiliki lapisan es di wajahnya setelah melihat Li Zengyi. Bab 2436 diremehkan. Li Zengyi memimpin Lin Bai, Li Buzeng, dan 3 tetua keluarga Li ke formasi pelindung gunung suku Tiandao. Dengan senyuman di wajah mereka, sepertinya mereka tidak ada di sini untuk bertarung sama sekali. Silakan keluar dan berbicara, Imam Besar suku Tiandao. Li Zengyi berdiri di depan formasi pelindung gunung dan berkata sambil tersenyum. Mendengar perkataan Li Zengyi, para pejuang di suku Tiandao saling memandang dengan ketakutan yang mendalam. Pada saat ini, seorang lelaki tua berpakaian karung terbang dari kedalaman suku Tiandao, mendarat di dalam formasi pelindung gunung, dan berdiri di depan Li Zengyi. Dia tersenyum dan berkata, saya telah bertemu dengan kepala keluarga Li. Li Zeng mengepalkan tinjunya dan berkata, Imam Besar suku Tiandao. Imam Besar suku Tiandao tersenyum tipis. Li Zengyi berkata, kalau begitu, aku tidak akan bertele-tele. Suku pedang surgawimu ada di Longshan, merampas ramuan keluarga Kunsu Liku, membunuh murid-murid keluarga Kunsu Liku, dan menangkap anggota inti keluarga Kunsu Li. Keluarga Li saya. Pada saat ini,
Tetua Agung keluarga Li, saya juga telah menangkap beberapa prajurit dari suku Tiandao Anda. Saya percaya bahwa di antara para pejuang ini, pasti ada orang-orang yang dihargai oleh imam besar. Li Zengyi berkata sambil tersenyum. Imam besar suku Tiandao tersenyum dan berkata, memang, Bai Yu adalah bibit yang bagus. Li Zengyi tersenyum dan berkata, kalau begitu, kita bisa mengobrol dengan baik. Imam besar suku Tiandao tersenyum dan berkata, saya tidak tahu. Apa yang ingin Anda bicarakan? Li Zengyi berbalik dan melirik Li Buzeng dan Lin Bai, lalu berkata dengan senyum tipis, sekarang keluarga Li telah mengepung suku Tiandao Anda. Meskipun suku Tiandao-mu mudah dipertahankan dan sulit diserang, jika keluarga Li kami benar-benar kamu ingin menghancurkan suku Tiandao, tetapi kamu bisa melakukannya. Tapi hari ini aku bisa memberimu kesempatan. Di antara para pejuang yang datang bersama saya kali ini, ada dua bibit bagus lagi. Satu adalah putra saya Li Buzeng, satu adalah putra suci Lin Bai dari Akademi Dongzu. Keluarga Li saya akan mengadakan 7 kompetisi seni bela diri dengan suku Tiandao Anda. Dan lawannya dari suku Tiandao adalah Lin Bai dan Li Buzeng, siu untuk membatasinya pada tingkat hidup dan mati. Dan suku Tiandao Anda perlu membagi sumber daya pelatihan di Longshan menjadi 7 bagian. Jika Lin Bai dan Li Buzu menang di kompetisi berikutnya, maka suku Tiandao harus mengembalikannya. Sepertujuh dari ramuan Longshan dan murid inti keluarga Li. Setelah 7 kompetisi, tidak peduli hasilnya, keluhan antara suku Tiandao dan Li keluarga di Longshan akan musnah. Bagaimana? Li Zeng tersenyum. Bertanya. Mendengar kata-kata Li Zengyi, tetua keluarga Li menahan keberaniannya dan memandang Li Buzeng dan Lin Bai. Tetua tertua dari keluarga Li sangat percaya pada Li Buzeng, tapi dia tidak terlalu percaya pada Lin Bai. Sebelum tetua keluarga Li dapat berbicara, pendeta tinggi suku Tiandao tersenyum dan berkata, Li Zengyi, apakah kata-katamu diperhitungkan? Li Zengyi tersenyum dan berkata, sebagai kepala keluarga Li di Kunsu, kata-kataku, itulah arti keluarga Li. Jika suku Tiandao Anda benar-benar mampu dan mengalahkan Li Buzeng dan Lin Bai dalam 7 pertandingan berturut-turut, keluarga Li saya akan yakin. Mulai sekarang, kami akan bungkam tentang sumber daya budidaya di Longshan. Tentu saja, untuk menunjukkan ketulusanku, pertama-tama aku dapat mengembalikan kepadamu prajurit suku pedang surgawi yang baru saja ditangkap oleh tetua agung. Li Zengyi berkata sambil tersenyum. Ketika Lin Bai mendengar perkataan Li Zengyi, dia hanya bisa menghela nafas atas keberanian kepala keluarga Li. Setelah keluarga Li menukar prajurit suku Tiandao, keluarga Li benar-benar tidak memiliki kartu truf di tangan mereka. Li Zeng mengangkat tangannya dan bergerak, dan semua prajurit suku Tiandao yang baru saja ditangkap oleh sesepuh dibebaskan dan dikembalikan ke suku Tiandao. Imam besar suku Tiandao melihat sedikit kegembiraan di wajahnya ketika dia melihat para pejuang dari suku Tiandao kembali. Dia segera tersenyum dan berkata, baiklah, karena keluarga Li bersedia menggunakan kompetisi seni bela diri untuk mengakhiri pertempuran ini, maka suku Tiandao kita juga bersedia. Temani saya. Tolong, kepala keluarga Li, tunggu sebentar sampai saya memilih murid berprestasi dari suku Tiandao. Setelah 3 jam, kompetisi akan dimulai. Bagaimana? Li Zengyi mengangguk sedikit, oke. Segera, bentuk tubuh Li Zengyi dalam sekejap, dia duduk di atas awan, mengeluarkan sebotol anggur dari tas penyimpanan, dan memandang suku Tiandao sambil tersenyum. Imam besar suku Tiandao kembali ke sukunya dan mulai memilih prajurit. Kini para pejuang suku Tiandao juga mengetahui bahwa Li Zengyi mengusulkan kompetisi seni bela diri untuk menyelesaikan masalah ini. Ini adalah acara yang membahagiakan bagi suku Tiandao. Tetua tertua dari keluarga Li mendatangi Li Zengyi dan berkata dengan tenang, Guru, bukannya saya tidak percaya pada kekuatan putra suci Lin Bai, tetapi dia bukan dari Kunsu. Kita harus memilih seorang pejuang dari Dewa Kamperang. Meskipun Li tetua keluarga Li mengatakan ini, tapi Lin Bai masih bisa mendengarnya. Tetua keluarga Li tidak terlalu memikirkan Lin Bai. Lin Bai juga tidak bereaksi terhadap ini. Semuanya tergantung keputusan Li Zengyi. Li Zengyi tersenyum dan berkata, tidak perlu. Saya sangat optimis tentang Lin Bai dan Li Buzeng. Li Buzeng berkata sambil tersenyum, Saudara Lin, tampaknya kita berdua akan bergabung untuk mengajar para jenius dari suku Tiandao. Lin Bai berkata sambil tersenyum, mampu bertarung melawan keturunan para pejuang dari dunia atas adalah berkah yang langka. Tetua. Keluarga Li memandang Lin Bai dengan gelisah. Dia tetap tidak melakukannya, percayalah Lin Bai. Tetua tertua dari keluarga Li telah menyaksikan Li Buzeng tumbuh sejak dia masih kecil. Tetua tertua dari keluarga Li sangat percaya diri dengan kekuatan kultivasi Li Buzeng. Tapi bagi Lin Bai, tetua keluarga Li tidak mempercayainya.
Bagaimanapun, Lin Bai adalah seorang pejuang dari Dongzu, jadi kekuatannya secara alami lebih rendah daripada Li Buzeng. Bagaimanapun, para pejuang di Kunsu masih meremehkan para pejuang dari dunia luar. Setelah menunggu selama 3 jam, pendeta tinggi suku Tiandao memimpin sekelompok prajurit ke formasi pelindung gunung dan berkata sambil tersenyum, Li Zengyi, suku Tiandao kami sudah siap. Selain itu, Anda dari Kunsui, aku juga membawa para prajurit. Aku juga telah membagikan ramuan itu. Saat dia berbicara, imam besar mengeluarkan 7 tas penyimpanan dan meletakkannya di depannya. Di saat yang sama, 7 pemuda dan pemudi dikawal oleh prajurit dari suku Tiandao. Ketujuh orang ini secara mengejutkan adalah Li Chaoyun dan lainnya. Li Chaoyun dan yang lainnya sekarang pucat dan ketakutan. Setelah mereka melihat Li Zengyi dan tetua tertua keluarga Li, mereka buru-buru berteriak, Tuan, Tuan, selamatkan kami. Ayah, selamatkan saya. Guru, selamatkan saya. Li Chaoyun dan yang lainnya benar-benar ketakutan dan dengan panik meminta bantuan kepada Li Zengyi dan tetua keluarga Li. Ketika Li Zeng melihat penampilan mereka, seringai muncul di wajahnya, dan dia bahkan sedikit kecewa. Tetapi setelah melihat Li Chaoyun, tetua tertua dari keluarga Li berkata dengan penuh semangat, Chaoyun, jangan khawatir. Dengan ayah di sini, semuanya akan baik-baik saja. Ayah pasti akan menyelamatkanmu. Li Chaoyun memandang Li Chaoyun dengan air mata di matanya. Tetua, keluarga itu mengangguk. Li Zengyi berkata dengan dingin, sekarang suku Tiandao sudah siap, mari kita mulai. Lin Bai, Li Buzeng, siapa di antara kalian yang akan datang ke pertempuran pertama ini? Li Zengyi bertanya. Li Buzeng dan Lin Bai saling berpandangan. Segera, Lin Bai melangkah keluar dan berkata, dalam hal ini, dalam pertempuran pertama ini, saya. Sebelum Lin Bai selesai berbicara, tetua keluarga Li segera berteriak, tidak. Tidak. Pemimpin keluarga, saudara Lin Bai ternyata kita adalah tamu, bagaimana kita bisa membiarkan Lin Bai bersaudara bermain di game pertama? Lepaskan Li Buzeng. Akan lebih baik jika Li Buzeng bermain. Jika dia bisa memenangkan 7 pertandingan berturut-turut, itu yang terbaik. Mendengar berita dari keluarga Li, Lin Bai tetap diam mendengar kata-kata tetua itu dan tidak melanjutkan berbicara. Li Buzeng juga tersenyum dan berkata, Saudara Lin, apa yang dikatakan sesepuh itu masuk akal. Karena kamu telah datang jauh-jauh dan baru saja terluka, biarkan aku melakukan pertempuran pertama ini. Saat dia berbicara, Li Buzeng datang ke sebelah Lin Bai, dia berbisik lagi, jangan marah. Tetua Agung tidak mengetahui kekuatanmu, jadi dia tidak mempercayaimu. Biarkan aku yang melakukannya. Lin Bai tersenyum dan mengangguk, tidak masalah, kakak Li adalah yang terbaik. Aku bisa memenangkan 7 pertandingan berturut-turut, jadi aku akan berakhir dengan mudah. Saudara Li, tolong. Lin Bai berkata sambil tersenyum. Li Buzeng mengangguk sedikit, melangkah keluar, dan mendatangi suku Tiandao. Niat pedang mengalir dari tubuh Li Buzeng, dan matanya seperti belati, melihat ke arah suku Tiandao. Lin Bai tidak bermain, tetapi berdiri di samping dan menonton pertandingan. Bab 2437, Panah Tersembunyi Sulit untuk Dilawan. Li Zengyi dan tetua tertua dari keluarga Li sedang duduk di atas awan, memandang Li Buzeng di depan mereka sambil tersenyum. Li Buzeng berjalan keluar, datang ke lapangan, menangkupkan tinjunya dan berkata kepada para pejuang suku Tiandao, dalam pertempuran pertama ini, izinkan saya mengajari para pejuang suku Tiandao trik mereka. Imam besar, suku Tiandao melihat pada Li Buzeng dan tersenyum. Dia berkata, ternyata dia adalah putra Li Zengyi. Dia memang pahlawan muda. Karena Kunsu hanya memutuskan untuk menyerangmu dan Lin Bai, maka suku Tiandao kami tidak akan sopan. King Yun, pergi dan bersaing dengan Li Bu. Saat imam besar berbicara, seorang pemuda kurus berjalan keluar dari formasi penjaga gunung dan mendatangi Li Buzeng dan berkata, King Yun dari suku Tiandao, tolong ajari saya. Ketika Li Buzeng melihat pria ini, dia langsung berkata, kultivasi yang mulia bukan di alam. Kelahiran dan kematian, kan? King Yun terkekeh dan berkata, saya memang bukan seorang pejuang di alam kelahiran dan kematian. Saya seorang pejuang di aula pedang darah. Tapi jangan khawatir, imam besar telah menggunakan metode rahasia untuk mengolah alamku. Terbatas pada tingkat kesempurnaan agung alam hidup dan mati, aku tidak bisa menampilkan kultivasiku di alam kematian dan kesulitan. Dengan cara ini bisa dianggap pertarungan yang adil antara kamu dan aku. Kata King Yun sambil tersenyum. Setelah Li Buzeng mendengar ini, dia kembali menatap Li Zengyi. Li Zengyi duduk di atas awan dengan wajah tanpa ekspresi. Imam besar suku Tiandao tersenyum dan berkata, Li Zengyi,
suku Tiandao kami tidak memiliki banyak bakat, dan tidak banyak bibit di alam hidup dan mati, jadi saya meminta para prajurit dari Aula Pedang Darah untuk menekannya. Budidaya mereka dan bersaing dengan Li Buzeng dan Lin Bai pertarungan. Saat kami membuat peraturan sekarang, sepertinya kami tidak mengatakan bahwa pejuang dalam situasi putus asa tidak dapat menekan budidaya mereka untuk berpartisipasi. Imam besar memandang Li Zengyi sambil tersenyum dan berkata. Li Zengyi tersenyum, masuk akal. Aturan tidak membatasi prajurit yang berada dalam kesulitan dan menekan budidaya mereka untuk berpartisipasi. Ditekan dalam budidaya mereka adalah jika tingkat budidaya yang bukan milik alam hidup dan mati pecah, saya akan langsung membunuhnya. Pada saat yang sama, suku Tiandao Anda telah kalah dalam pertempuran. Apakah baik-baik saja? Li Zengyi bertanya sambil tersenyum. Mendengar ini, mata imam besar berkedip sedikit, lalu dia tersenyum dan berkata, oke. Li Zeng mengangguk dan berkata, kalau begitu, biarkan kompetisi dimulai. Mendengar Li Zengyi setuju, Li Buzeng sedikit mengangguk dan melihat ke dalam. Di hadapannya dengan serius. King Yun, kalau begitu, ayah telah setuju, silakan lanjutkan. Saat King Yun mendengar kata-kata ini, wajahnya menjadi sangat dingin, dan kekuatan yang kuat memenuhi udara darinya. Dalam sekejap, dia berubah menjadi dia bergegas menuju Li Buzeng seperti bola meriam dan terbang. Pedang hitam muncul di tangan King Yun, menebas dengan keras, membelah langit. Melihat King Yun mengambil tindakan, semua murid keluarga Li menghirup udara dingin dan panik. Seperti yang diharapkan dari para prajurit dari Aula Pedang Darah dari suku Pedang Surgawi, kekuatan yang begitu kuat sungguh mencengangkan bagi surga. Ya, meskipun mereka telah menekan budidaya mereka, para prajurit dari Aula Pedang Darah lebih sempurna daripada alam biasa hidup dan mati. Para prajurit jauh lebih kuat. Saya ingin tahu apakah Tuan Muda bisa menghentikannya. Para prajurit keluarga Li mulai panik. Ini adalah pendeta tinggi suku Tiandao, dengan senyuman kejam di bibirnya. Lin Bai berdiri di samping dan melihat pemandangan di depannya entah kenapa, Lin Bai memiliki firasat buruk di hatinya. Ada yang salah. Mata Lin Bai berkilat saat dia melihat Li Buzeng dan King Yun bolak-balik. Keduanya bertarung selama 300 ronde, dan akhirnya Li Buzeng menemukan peluang dan menekan King Yun. Bagus, Patriark Muda menekan King Yun. Pertempuran ini sudah berakhir. Ya, dalam 100 putaran, King Yun pasti akan dikalahkan oleh Patriark Muda. Para pejuang keluarga Li melihat Li Buzeng setelah menekan King Yun, sedikit kegembiraan tiba-tiba muncul di wajahnya. Tetua tertua dari keluarga Li berdiri di samping Li Zengyi dan menghela nafas lega. Dia juga bisa melihat bahwa Li Buzeng memenangkan pertempuran ini dengan pasti. Lin Bai menyaksikan adegan ini dalam diam. Kamu kalah. Pada saat ini, Li Buzeng menembus awan dengan pedangnya dan menyerang tenggorokan King Yun. Jika King Yun tidak mengaku kalah, saya khawatir pedang ini akan cukup untuk membunuh King Yun. Wajah King Yun penuh kepanikan, melihat dia terpojok oleh pedang Li Buzeng, dia segera meraung dan kekuatan kematian dan kesulitan meledak dari tubuhnya, dan pada saat ini, King Yun melawan. Kekuatan kematian dan kesulitan tingkat ke-7 tiba-tiba menghantam dada Li Buzeng. Bagaimana mungkin Li Buzeng, yang telah mencapai kesempurnaan agung alam hidup dan mati, mampu menahan serangan King Yun? Tak terkendali. Pada saat ini, Li Zengyi meraung, dan kekuatan yang kuat terkonsentrasi pada King Yun. Tiba-tiba, tubuh King Yun meledak dan berubah menjadi busa daging. Meskipun Li Zengyi membunuh King Yun, tapi pisau King Yun masih mengenai bahu Li Buzeng terluka parah. Dia terbang mundur dan mendarat 100 meter jauhnya. Wajahnya pucat dan napasnya lemah. Patriark Muda, Patriark Muda. Sialan, kalian binatang buas dari suku Tiandao, kalian curang. Para pejuang keluarga Li meraung dengan marah. Setelah Li Zengyi membunuh King Yun, dia kembali menatap Li Buzeng. Meskipun nafas Li Buzeng lemah, dia belum mati. Saat ini, wajah Li Zengyi menunjukkan ekspresi dingin. Ketika tetua tertua keluarga Li melihat Li Buzeng ditebas dan diterbangkan, wajahnya langsung terkejut, dia buru-buru terbang, mengeluarkan beberapa pil dari tas penyimpanan, dan menyelamatkan nyawa Li Buzeng. Pada saat ini, pendeta tinggi suku Tiandao tertawa dan berkata, oh, Li Zengyi, ini semua salahku karena kurangnya disiplin. King Yun ini benar-benar berhasil menembus segel, dan pada saat kekalahan, dia melukai Tuan Li Buzeng. King Yun dibunuh olehmu, dan dia pantas mendapatkannya. Dalam pertandingan pertama ini, suku Tiandao kami kalah. Kami mengembalikan 1/7 ramuan dan murid inti keluarga Li. Saat dia berbicara, imam besar berkata sebuah tas penyimpanan diletakkan di tangan seorang murid keluarga Li, dan dia didorong langsung keluar dari formasi pelindung gunung.
Setelah meninggalkan suku Tiandao, murid inti keluarga Li ini buru-buru lari ke kamp keluarga Li. Imam besar suku Tiandao tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, mari kita mulai permainan kedua." Tuan Li Buzeng terluka parah, sepertinya Lin Bai akan mengambil tindakan. "Kalau begitu, Kumu, pergilah dan lihatlah." Lin Bai. Saat dia berbicara, seorang lelaki tua kurus berjalan keluar dengan tongkat berkepala naga dan memandang Lin Bai sambil tersenyum. Lin Bai dengan cepat mendatangi Li Buzeng saat ini. Li Buzeng meminum ramuan tetua itu dan kulitnya membaik untuk waktu yang lama. Dia melihat Lin Bai datang dan berkata dengan tergesa-gesa, "Saudara Lin, hati-hati, mereka akan membunuh ikan dan memecahkan jaring." "Saya bisa melihatnya." Lin Bai kedinginan. Dia memandang pendeta tinggi suku Tiandao. Sekarang, bagaimana mungkin Lin Bai tidak melihat bahwa ini awalnya adalah rencana pendeta tinggi suku Tiandao? Bab 2438 cepat atau mantap. Pada saat ini, Lin Bai, Li Buzeng, Li Zengyi, dan tetua keluarga Li semuanya menyadari bahwa ini adalah rencana berbahaya dari pendeta tinggi suku Tiandao. Imam besar suku Tiandao mengorbankan 2 prajurit dari Aula Pedang Darah, dan secara paksa melukai Li Buzeng dan Lin Bai di saat-saat terakhir. Pada saat itu, meskipun ditentukan bahwa keluarga Li telah menang, 2 ramuan dan 2 inti prajurit keluarga Li dikembalikan. Namun dalam 5 pertempuran berikutnya, Lin Bai dan Li Buzeng, yang terluka parah, secara alami bukanlah tandingan para prajurit Aula Pedang Darah suku Tiandao. Pada saat itu, suku Tiandao akan memiliki 5 ramuan yang tersisa. Mengorbankan 2 prajurit Bloodsword Hall dengan imbalan 5/7 ramuan di Longshan, kesepakatan ini tidak akan rugi tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Dalam Perang Dunia II ini, Kumu, tolong beri aku beberapa nasihat dari Lin Bai. Dalam formasi pelindung gunung dari suku Tiandao, seorang lelaki tua kurus berjalan terlatih-tatih dengan tongkat berkepala naga dan menatap Lin Bai. Sambil tersenyum, tanpa niat membunuh yang tersembunyi. "Istirahatlah yang baik dan serahkan sisanya padaku." Setelah Lin Bai mengatakan sesuatu kepada Li Buzeng, dia berdiri dan berjalan menuju lelaki tua bernama Kumu. Tetua tertua dari keluarga Li menyaksikan Lin Bai keluar dan segera berteriak kepada Li Zengyi, "Guru, tidak, karena pejuang dalam situasi putus asa dapat menekan kultivasi mereka untuk berpartisipasi, maka lebih baik jangan izinkan putra suci Lin Bai untuk berpartisipasi. Mari kita biarkan para prajurit Balai Tianlong menekan kultivasi mereka untuk berpartisipasi." Lin Bai mendengar kata-kata tetua keluarga Liu lagi, wajahnya sedikit tenggelam, dia berhenti dan menatap Li Zengyi. Menunggu keputusan Li Zengyi. Li Zeng menyipitkan matanya dan berkata, "Lin Bai, kamu juga melihat apa yang terjadi sekarang. Apakah kamu menanganiku? Jika kamu tidak yakin, jika kamu mundur sekarang, keluarga Kunsu Liku tidak akan menyalahkanmu." Lin Bai berkata dengan tinju di tangannya. "Sejak saya datang ke Kunsu untuk berlatih, dan berkat perlindungan Kunsu, jika senior Li Zengyi membutuhkan junior untuk mengambil tindakan, maka junior secara alami akan melakukan yang terbaik untuk memenangkan pertempuran berikutnya. Adapun untuk bahaya yang dikatakan senior Li Zengyi, saya sudah bersiaplah." Ketika Li Zeng mendengar ini, dia berkata dengan wajah bahagia, "Oke, kalau begitu kamu bisa pergi." Ketika tetua tertua dari keluarga Li mendengar bahwa Li Zengyi bertanya Lin Bai mengambil tindakan, dia segera berteriak dengan wajah sedih, "Tuan." "Tidak," Li Zengyi berkata dengan dingin. Berkata, "Tetua Agung, tidak perlu membujuk. Saya tahu Anda tidak percaya pada kekuatan Lin Bai, tapi aku melakukannya. Kamu bisa beralih dari seorang pejuang yang tidak dikenal ke status putra suci Akademi Dongzu. Keberaniannya jauh melampaui murid-murid Kunsu." Li Zengyi berkata dengan ringan. Melihat tekad Li Zengyi, tetua agung akhirnya menghela nafas tak berdaya dan menatap Li Chaoyun dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya, merasa agak bersalah. Di dalam hati tetua agung, dia sama sekali tidak mempercayai Lin Bai, dia merasa Li Zeng akan mati jika dia membiarkan Lin Bai mengambil tindakan. Setelah mendengar perkataan Li Zengyi, Lin Bai menangkupkan tinjunya dan memberi hormat, lalu berjalan menuju lelaki tua bernama Kumu. "Akademi Dongzu, Lin Bai, tolong beri pencerahan padaku." Lin Bai berdiri di depan lelaki tua itu dan berkata sambil tersenyum tipis. Orang tua Kumu tersenyum dan berkata, "Seniman bela diri dari Aula Pedang Darah suku Pedang Surgawi, Kumu, tolong ajari aku." Lin Bai terkekeh dan berkata, "Kamu harus berpikir jernih. Jika kamu menggunakan kekuatan kultivasi di kematian dan kesulitan, pedang surgawi yang baru saja akan para prajurit dari Aula Pedang Darah suku adalah pelajaran untukmu." Pak tua Kumu tersenyum dan berkata,
Aku sudah memikirkannya dengan sangat jelas, silakan lanjutkan. Lin Bai mengangguk agak. Li Buzeng, yang sedang bersila untuk menyembuhkan lukanya, mendengar bahwa Lin Bai dan Pak Tua Kumu akan bertarung. Dia juga membuka matanya dan menatap Lin Bai, saudara Lin, hati-hati. Pak, Tua Kumu memandang Lin Bai sambil tersenyum. Saat berikutnya, semua kekuatan di tubuhnya segera meledak, berubah menjadi badai besar dan melesat ke arah tubuh Lin Bai. Dalam badai ini, pedang yang tak terhitung jumlahnya bersinar, seolah-olah akan dipotong-potong oleh ribuan pedang. Melihat serangan Pak Tua Kumu, hati Lin Bai tenggelam, dan dia berkata dengan dingin, saya khawatir prajurit dari suku pedang surgawi ini akan melukai saya dengan serius. Ini adalah rencana imam besar. Dalam hal ini, kita harus mengalahkan mereka. Baik dengan cepat atau pasti. Mata Lin Bai berkilat. Pada saat badai mendekat, pedang iblis terbang keluar dari tas penyimpanan dan mendarat di tangan Lin Bai. Di tangan, Lin Bai segera mengambil langkah maju dan bergegas menuju badai. Ketika lelaki tua yang sudah meninggal itu melihat pemandangan ini, dia langsung mencibir di dalam hatinya, kamu sedang mencari kematian. Kamu berani menyerbu ke dalam badai cahaya pedangku. Bukankah ini mencari kematian? Sepertinya aku tidak melakukannya perlu dengan paksa menggunakan kekuatan kesulitan untuk membunuhku. Kamu membunuhnya. Tindakan Lin Bai tidak hanya mengejutkan lelaki tua kumuh. Para murid keluarga Li terkejut. Lin Bai benar-benar menyerbu masuk. Badai cahaya pedang itu begitu kuat, bukankah dia sedang mencari kematian ketika dia menyerbu masuk? Sudah berakhir, keluarga Li kita kalah dalam pertempuran ini. Semua orang suci di Akademi Dongsu, apakah kamu orang yang tidak punya otak? Jika itu masalahnya, seniman bela diri manapun dari keluarga Li kita bisa menjadi putra suci. Sepertinya putra suci Akademi Dongsu hanya sekedar nama. Masing-masing dan setiap prajurit dari keluarga Li mencibir dengan nada menghina. Ketika tetua-tetua dari keluarga Li melihat pemandangan ini, wajahnya dipenuhi dengan kematian, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan menghela nafas berulang kali. Li Buzeng juga dikejutkan oleh Lin Bai, dan berseru, saudara Lin, apa yang kamu lakukan? Tetapi ketika semua orang mengira Lin Bai pasti akan mati ketika dia pecah dari badai cahaya pedang, sinar pedang yang mencapai langit tiba-tiba menebas, dan kekuatan yang kuat langsung merobek badai tersebut. Kemudian, suara menderu Lin Bai terdengar, teknik pedang pembunuh naga. Kemarahan Buddha. Sebuah pedang jatuh, membelah badai, dan pada saat yang sama, cahaya pedang ini menghantam kayu layu lelaki tua itu tanpa bisa dihentikan. Tidak. Orang tua yang sudah meninggal itu ketakutan sesaat, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hatinya, tidak, anak ini jahat. Sepertinya kita tidak bisa melakukannya tanpa menggunakan kekuatan kematian dan kesulitan. Tidak peduli apa, aku juga akan melukai anak ini dengan serius, jika tidak, rencana imam besar tidak akan bisa dilanjutkan. Saat dia berbicara, lelaki tua kayu mati itu mengertakkan giginya, segel budidaya di tubuhnya mengendur, dan kekuatan kematian serta kesulitan yang kuat meledak. Dan pada saat ini, Lin Bai berteriak pelan, cincin angan-angan. Dengan kilatan cahaya keemasan, sosok Lin Bai muncul seperti hantu di belakang lelaki tua yang sudah meninggal itu, dan ujung pedang dingin menyentuh bagian belakang lelaki tua itu. Kepala. Nafas dingin yang keluar dari pedang iblis membekukan pikiran lelaki tua itu. Pada saat ini, kekuatan kultivasi yang disegel oleh Pak Tua Kumu berangsur-angsur menghilang. Kamu kalah. Lin Bai berdiri di belakang Pak Tua Kumu, mengarahkan pedang iblis dingin ke kepala Pak Tua Kumu. Pedang tadi, jika Lin Bai tidak bermaksud berbelas kasihan, jika tidak, pedang ini akan cukup untuk membunuh orang ini. Sebelum Pak Tua Kumu bisa dengan paksa mengerahkan kekuatan kultivasinya, dia ditundukkan oleh Lin Bai. Di lapangan, waktu dan ruang membeku untuk sementara waktu. Imam besar suku Tiandao mengedipkan matanya dan berkata dengan dingin, anak yang baik, kamu benar-benar menempatkan dirimu dalam situasi yang sulit dan membuat Kumu mengendurkan kewaspadaannya. Kemudian dia membelah situasi putus asa itu dengan pedang dan menundukkan Kumu dalam sekejap. Jiang Kumu bahkan tidak punya waktu untuk menunjukkan budidaya kematian dan kesulitannya, dan dia sudah dikalahkan oleh pedangnya. Anak ini mungkin lebih sulit dihadapi daripada Li Buzeng, kata sesepuh itu dengan terkejut. Semua prajurit keluarga Li melihat pemandangan ini dengan heran, tidak bisa berkata-kata karena terkejut. Ini. Para prajurit keluarga Li terkejut lagi dan lagi. Tetua-tetua dari keluarga Li berseru kaget, kamu menang. Kamu benar-benar menang. Li Buzeng yang berwajah pucat berkata sambil tersenyum masam, benar saja, tidak sembarang orang bisa menjadi putra suci Akademi Dongsu.
Bab 2439 Bulan Darah. Kamu benar-benar menang. Semua prajurit yang hadir menunjukkan ekspresi sangat terkejut saat ini. Terutama tetua-tertua dari keluarga Li, dia tidak percaya pada Lin Bai sebelumnya, tapi sekarang, Lin Bai benar-benar mengalahkan lelaki tua yang sudah meninggal itu dalam sekejap, yang mengejutkan tetua-tertua dari keluarga Li. Hahaha. Oke, tetap tenang saat menghadapi bahaya dan menangkan secara mengejutkan. Li Zengyi duduk di atas awan, tertawa gembira, berdiri, mengeluarkan botol giok dari tas penyimpanan dan terbang menuju Lin Bai. Di dalam botol giok ini ada 10 ramuan tingkat raja, yang disebut Hua Yue dan ini untukmu. Semua orang dapat melihat bahwa Li Zengyi sangat bahagia. Lin Bai menangkap botol giok itu, menangkupkan tinjunya dan berkata, terima kasih, Senior Li Zengyi. Li Zengyi mengangguk puas. Obat mujarab tingkat raja. Hua Yue dan adalah obat mujarab yang dimurnikan dari bunga ekstrim dan air penyembah bulan. Ini adalah obat mujarab yang digunakan oleh mereka yang ingin mencapai tingkat tertinggi untuk meningkatkan budidaya mereka. Ya. Hua Yuedan, bahkan untuk sesepuh yang hebat, sulit untuk mendapatkannya. Saya tidak menyangka bahwa tuan keluarga memberikan hadiah yang begitu besar. Lin Bai baru saja memenangkan permainan dan benar-benar memberikan Hua Yuedan. Para murid keluarga Li berseru dalam hati mereka. Lin Bai tidak mengetahui asal-muasal pil Hua Yue, ia hanya merasa bahwa pil yang dikeluarkan oleh Li Zengyi, penguasa Kunsu, secara alami bukanlah benda yang fana. Selain itu, ia kini membutuhkan banyak pil untuk meningkatkan budidayanya. Saya menerimanya. Pil Hua Yue. Bahkan murid imam besar suku Tiandao menyusut parah ketika dia mendengar pil ini, dan ekspresi keserakahan muncul di matanya. Kemudian, imam besar tersenyum dan berkata, seperti yang diharapkan, dia adalah murid Akademi Dongzu. Dengan keterampilan pedangnya, dia memang yang pertama di antara teman-temannya. Saya yakin bahkan Tuan Muda Li Buzeng pun tidak akan mampu melampauinya. Pendeta itu jelas memiliki maksud yang dalam ketika mengatakan ini. Dia ingin memancing perselisihan antara Lin Bai dan Li Buzeng. Namun perhitungan imam besar salah. Li Buzeng berkata dengan senyum pucat saat ini, saudara Lin adalah putra suci Akademi Dongzu. Dia telah berlatih ilmu pedang sepanjang hidupnya, dan ilmu pedangnya sangat luar biasa. Tentu saja, saya bukan tandingan saudara Lin. Saudara Lin datang ke Kunming kali ini. Saya juga ingin meminta nasihatnya tentang ilmu pedang. Li Buzeng berkata dengan nada yang tidak rendah hati atau sombong. Ketika imam besar mendengar ini, ekspresinya sedikit menjadi gelap. Di dunia ini, tidak peduli apakah mereka pejuang dari benua kuno atau dunia spiritual, mereka semua secara alami agresif, dan tidak ada yang ingin kalah dengan orang lain. Awalnya, imam besar ingin membuat Li Buzeng berpikir bahwa Lin Bai adalah saingan, sehingga dapat memicu hubungan antara keduanya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Li Buzeng secara langsung berkata, Lin Bai lebih baik dariku, yang membungkam para petinggi. Rencana pendeta yang tidak disengaja. Tidak bisa berkata-kata. Li Zeng menyipitkan matanya, menatap Li Buzeng, dan berkata, Buzeng, tampaknya memulai kembali diskusi di Akademi Kunsu dan Dongzu adalah keputusan yang sangat bijaksana. Ini memungkinkan Anda melihat kejeniusan di dunia ini, dan juga memungkinkan Anda untuk melihat kejeniusan dunia. Kamu sudah banyak menahan diri. Li Buzeng mengangguk dengan tangan terkepal. Kalau begitu, Lin Bai memenangkan pertempuran ini. Imam besar, haruskah dia mengembalikan 1/7 ramuan dan prajurit inti? Li Zengyi memandang imam besar dan bertanya dengan dingin. Imam besar terlihat jelek, tetapi pada titik ini, imam besar tidak dapat melawan dan hanya bisa dengan patuh melepaskan prajurit inti keluarga Li dan membiarkannya kembali ke kamp keluarga Li dengan 1/7 ramuan. Imam besar berkata, orang-orang dan ramuan telah dikembalikan, jadi bisakah kita memulai permainan ketiga sekarang? Li Zengyi tidak menjawab, tetapi menatap Lin Bai. Lin Bai berkata dengan ringan, oke. Imam besar mendengus dingin, memandang orang di belakangnya, dan berkata dengan mata dingin, Blood Moon, silakan. Ingat, jangan meremehkan musuh seperti pohon mati. Kata imam besar dengan dingin. Ya saya mengerti. Pemuda ini, dengan wajah menyeramkan dan cahaya merah aneh di matanya, melangkah keluar dan menatap Lin Bai dengan dingin. Lin Bai memandang pemuda yang keluar dengan dingin, memikirkan tindakan balasan di dalam hatinya. Suku pedang surgawi, aula pedang darah, bulan darah, tolong beri pencerahan padaku. Pemuda bernama Bulan Darah berkata segera setelah dia keluar. Tolong, kata Lin Bai ringan. Tubuh Sui Yue bergoyang, dan gelombang kabut merah darah yang menakutkan menyebar.
Dari kabut, panah tajam yang dingin dan kejam ditembakkan, langsung menuju ke Lin Bai. Lin Bai buru-buru menggunakan keterampilan tubuhnya untuk menghindar dengan paksa. Tapi ada begitu banyak anak panah berdarah sehingga Lin Bai tidak bisa menghindari semuanya dalam waktu singkat. Puff! Salah satu anak panah tajam langsung mengenai Lin Bai. Tapi itu tidak merusak fundamental Lin Bai. Sue Yue berdiri di tengah kabut merah darah, wajahnya menjadi dingin, dan dia berkata, saya telah ditekan, dan kultivasi saya berada pada tingkat kesempurnaan agung di alam kelahiran dan kematian. Meskipun panah berdarah saya memiliki serangan yang luar biasa kekuatan, kemampuan reaksi orang ini juga sangat kuat. Selain itu, orang ini telah bertahan dan tidak menyerang. Apakah dia ingin mengalahkanku dalam sekejap seperti sebelumnya? Sue Yue akan memikirkan Lin Bai sekarang. Dalam pertarungan dengan lelaki tua kumuh, dia tersenyum dingin di dalam hatinya. Kumuh baru saja ceroboh, jadi dia membiarkanmu menang dengan serangan diam-diam. Aku tidak sebodoh itu, dan aku pasti tidak akan membiarkanmu manfaatkan orang lain lagi. Segel. Pecahkan. Blood Moon One mengertakkan giginya, segel di dalam tubuhnya mulai mengendur. Pada saat ini, Lin Bai melompat, dan cahaya pedang yang kuat jatuh dari langit, langsung menyerang tubuh Sue Yue. Aku tahu kamu akan melakukan hal yang sama, Untungnya, aku sudah siap. Sue Yue melihat pedang Lin Bai datang, dan seringai muncul di wajahnya. Dia sudah membuka segelnya. Pada saat ini, kekuatan kematian dan kesulitan tingkat ke-9 tiba-tiba meledak, dan panah tajam yang kejam langsung menuju ke tubuh Lin Bai, menghancurkan semua serangan Lin Bai di sepanjang jalan, dan hendak membunuh Lin Bai di sini. Anak panah. Tidak. Dia telah merusak segel budidaya. Ekspresi Lin Bai berubah drastis pada saat itu. Tubuhnya bergoyang dan dia mundur dengan cepat. Di saat yang sama, dua pedang terbang-terbang, melawan di depan. Aoki Divine Thunder bergerak sesuai dan berubah menjadi perisai guntur. Lin Bai menggunakan semua metode pertahanan yang bisa dia gunakan dalam sekejap, tetapi panah bulan darah begitu kuat sehingga langsung mengguncang pedang terbang Lin Bai, menghancurkan perisai guntur, dan mengenai wajah Lin Bai. Pada saat ini, wajah Lin Bai menjadi pucat, dan krisis kematian yang kuat masih melekat di hatinya. Saudara Lin, hati-hati. Li Buzeng berteriak dengan tergesa-gesa. Tidak bagus. Tetua tertua dari keluarga Li juga berteriak. Suku pedang surgawi Gouri merencanakan sesuatu yang kotor lagi. Prajurit keluarga Li meraung dengan marah. Pada saat ini, ketika panah tajam menghantam di depan Lin Bai, panah tajam yang awalnya kuat berubah menjadi jejak asap di depan Lin Bai, dan menghilang di depan Lin Bai dalam satu langkah. Di luar, ini, Lin Bai linglung. Panah tajam ini telah menghancurkan seluruh pertahanan Lin Bai. Jika dia hanya perlu mengambil satu langkah ke depan, bahkan jika Lin Bai tidak mati, dia pasti akan terluka parah seperti Li Buzeng. Tapi bagaimana panah tajam ini bisa tiba-tiba menghilang ke udara? Lin Bai sedikit terkejut dengan perubahan yang terjadi di medan perang, dan kemudian menatap Li Zengyi. Bab 2440 Penangkap Bintang Besar. Panah berdarah yang kuat ini menghancurkan semua pertahanan Lin Bai, tetapi tiba-tiba menghilang satu langkah di depan Lin Bai. Pada saat ini, Lin Bai berbalik dan menatap Li Zengyi. Li Zeng tidak memiliki ekspresi di wajahnya, matanya dipenuhi dengan air mata. Niat membunuh secara bertahap berkumpul. Dalam kabut merah darah, Sue Yue melihat pemandangan di depannya dengan ngeri, bagaimana ini mungkin? Panah darahku terbuat dari darahku. Tidak bisa dihancurkan. Bagaimana bisa tiba-tiba menghilang? Pada saat ini, Sue Yue sedikit mengangkat kepalanya dan menatap Li Zengyi di atas awan. Sayang sekali. Jaraknya sangat dekat. Imam besar suku Tiandao berkata dengan enggan sambil menatap Li Zengyi. Di antara semua prajurit di sini, hanya 3 atau 5 orang yang tahu apa yang mereka temukan saat itu, Li Zengyi lah yang mengambil tindakan. Li Zengyi duduk di atas awan, memandangi kabut merah darah dengan ekspresi acuh tak acuh, dan berkata dengan dingin, sebelum kamu mati, apakah kamu punya kata-kata terakhir? Lin Bai juga tahu bahwa Li Zengyi telah menyelamatkannya. Jelas sekali, setelah para pejuang suku Tiandao tiba-tiba mengalami kesulitan dan melukai Li Buzeng dengan parah, Li Zengyi berjaga-jaga dan mampu menyelamatkan Lin Bai tepat waktu. Sue Yue, yang berada dalam kabut merah darah, juga tahu bahwa dia telah mengalami kematian dan kesulitan. Jika dia tidak membunuh Lin Bai, dia pasti akan mati. Sue Yue mengertakkan gigi dan terbang keluar dari kabut berdarah, berubah menjadi cahaya berdarah yang terbang dengan kecepatan sangat cepat. Dia sebenarnya ingin melarikan diri. Ketika Li Zeng melihat adegan ini, dia mencibir dengan jijik dan mengangkat jarinya sedikit ke arah pelarian Sue Yue.
Tiba-tiba, kekosongan tempat Sue Yue melarikan diri sepertinya dihancurkan oleh sepasang tangan tak terlihat. Di ruang itu, tubuh Blood Moon meledak sedikit demi sedikit, dan akhirnya berubah menjadi bola kabut darah. Blood Moon, jatuh. Keterampilan ini sangat kuat, sebenarnya memiliki kemampuan untuk mengguncang kehampaan. Lin Bai memandang kekuatan magis yang ditampilkan oleh Li Zengyi dengan tidak percaya, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Imam besar menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin di dalam hatinya, salah satu dari 72 seni kunsu, pemetik bintang hebat. Setelah Li Zengyi membunuh bulan darah, dia melihat keterkejutan di wajah Lin Bai dan berkata dengan senyum tipis, Lin Bai, jangan kaget. Ini adalah Great Star Picker, salah satu dari 72 seni kunsu. Jika Anda tertarik, saya dapat membiarkan Anda memahaminya sebentar. Lin Bai tiba-tiba menyadari dan berkata, ternyata itu kunsu. Salah satu dari 72 keterampilan Su, tidak heran itu sangat luar biasa. Jika Anda memiliki kesempatan di masa depan, saya harus pergi dan meminta nasihat. Li Zengyi mengangguk sedikit, Anda dapat yakin, karena saya di sini, apapun di luar alam kelahiran dan kematian akan dihilangkan. Tidak ada prajurit yang dapat melakukan apapun terhadap Anda. Mendengar kata-kata Li Zengyi tidak diragukan lagi memberikan ketenangan pada Lin Bai. Pada saat ini, Lin Bai juga memahami bahwa Li Zengyi telah berjaga-jaga sejak Li Buzeng terluka parah dalam serangan diam-diam oleh para pejuang suku Tiandao. Sekarang dia memberitahu Lin Bai tentang hal ini, Lin Bai tidak perlu lagi menahan diri. Dengan Li Zengyi yang bertanggung jawab, Lin Bai tentu saja tidak perlu khawatir. Terima kasih, Senior Li Zengyi. Kalau begitu, mari kita mulai pertempuran ketiga. Lin Bai percaya diri, mengambil satu langkah ke depan dan melihat ke arah suku Tiandao. Imam besar juga mendengar apa yang dikatakan Li Zengyi, tetapi dia juga tahu di dalam hatinya bahwa hanya ada satu, atau paling banyak dua, untuk menyerang Lin Bai dan Li Buzeng. Jika Lin Bai dan Li Buzeng tidak dapat terluka setelah 2 kali, maka tidak akan ada peluang. Tidak ada peluang. Lagi pula, di depan Li Zengyi, awalnya adalah gerakan mencabut gigi dari mulut harimau, dan hasilnya adalah jalan buntu. Pertandingan ketiga ini, gagak, silakan. Imam besar berkata tanpa daya, dan berbicara kepada prajurit berpakaian hitam di belakangnya. Segera, prajurit berpakaian hitam keluar dengan ekspresi suram, dan budidayanya disegel pada tingkat kesempurnaan agung alam hidup dan mati. Lin Bai memandang prajurit berpakaian hitam itu, matanya tiba-tiba menyipit, dan niat membunuh mengalir dari tubuh Lin Bai. Orang ini tiba-tiba memukuli Lin Bai dengan serius di luar Longshan dan membuat Lin Bai putus asa. Aku tidak menyangka kita akan bertarung lagi secepat ini. Lin Bai menatap Crow dengan dingin. Prajurit berpakaian hitam itu tersenyum dingin, membuka tas kecil di pinggangnya, dan burung gagak terbang keluar satu demi satu. Tangisan aneh segera bergema di telinganya, dan dia berkata dengan dingin, kali ini, kamu tidak punya kesempatan. Lolos. Lin Bai mengangkat pedang iblis dan tersenyum dingin. Prajurit berpakaian hitam segera berubah menjadi berwajah dingin. Memegang formula ajaib di tangannya, dia berseru, susunan ajaib. Suara ajaib mengganggu formasi ilahi. Kuek-kuek, kuek-kuek, kuek-kuek. As prajurit berbaju hitam itu bergerak. Dalam lingkaran sihir, burung gagak di sekelilingnya mengeluarkan teriakan yang melengking dan aneh. Jeritan aneh ini seperti pedang yang tidak bisa dihancurkan, menembus tubuh dan jiwa Lin Bai. Teknik rahasia roh bela diri. Hancurkan yang terlarang. Pada saat ini, seluruh tubuh Lin Bai dipenuhi dengan cahaya hitam. Dia menebas ke depan, dan cahaya pedang hitam lewat, langsung membunuh setengah dari burung gagak. Seluruh bangunan ini lingkaran sihir besar juga menghilang di depan Lin Bai. Ini gerakan ini lagi. Prajurit berbaju hitam tampak ngeri. Alasan mengapa Lin Bai terlepas dari tangannya sebelumnya adalah karena cahaya pedang hitam ini dapat membelah lingkaran sihirnya, memberi Lin Bai kesempatan untuk melarikan diri. Setelah Lin Bai membelah lingkaran sihir, dia melangkah keluar dan berubah menjadi bayangan, menyerang prajurit berbaju hitam. Setelah berkultivasi tanpa kematian dan kesulitan, lingkaran sihirmu sangat lemah sehingga aku kasihan padamu. Menerbangkan prajurit berpakaian hitam itu. Prajurit berbaju hitam terbang mundur lebih dari 100 meter karena malu. Ketika dia mendarat, dia tidak bisa menahan muncrat darah dari mulutnya. Puff! Prajurit berpakaian hitam itu memuntahkan darah dan menatap Lin Bai dengan kaget. Saat dia bertarung dengan Lin Bai sebelumnya, itu sepenuhnya karena tingkat kultivasinya menghancurkan Lin Bai, jadi pada saat itu dia tidak merasa ilmu pedang Lin Bai kuat. Sekarang dia dan Lin Bai berada pada tingkat kultivasi yang sama, pada saat ini, dia menyadari betapa kuatnya ilmu pedang Lin Bai.
Lin Bai memegang pedang iblis, berjalan menuju prajurit berpakaian hitam, dan berkata dengan dingin, meskipun Anda dan tetua suku Tiandao Anda telah melihatnya, Senior Li Zengyi sudah bersiap. Jika Anda meledak dengan kekuatan kematian dan kesulitan, kamu pasti akan dibunuh seketika oleh Senior Li Zengyi. Tapi aku tetap ingin menasihatimu, kamu bisa mencobanya. Kamu harus bermimpi, bagaimana jika itu menjadi kenyataan? Sekarang kamu dalam keadaan putus asa situasi. Dengan tingkat kultivasi Anda, jika Senior Li Zengyi tidak dapat bereaksi, Anda mungkin benar-benar dapat membunuh saya atau melukai saya secara serius. Apakah Anda ingin mencoba? Lin Bai berkata sambil tersenyum dingin. Mata prajurit berbaju hitam berubah menjadi merah darah, dan segel budidaya di tubuhnya mulai mengendur dengan hebat. Ketika imam besar mendengar ini, dia segera berteriak kepada prajurit berpakaian hitam, gagak, tidak. Mata prajurit berpakaian hitam itu merah darah, tetapi setelah mendengar kata-kata imam besar, dia menekan segel budidaya di tubuhnya dan tidak meledak dengan kematian. Kultivasi dalam kesulitan. Baik dia maupun imam besar tahu bahwa begitu dia menggunakan budidaya kematian dan kesulitannya, Li Zeng akan membunuhnya dalam sekejap. Sepertinya kamu menyerah. Kalau begitu keluar dari sini. Lin Bai berjalan ke arah prajurit berpakaian hitam, menendang prajurit berpakaian hitam itu, dan mendarat di kepala pendeta tinggi Tiandao. Suku. Sebelumnya, imam besar tidak tahan untuk melirik ke arah prajurit berbaju hitam yang terluka parah. Pada saat ini, prajurit berbaju hitam berdiri dari tanah, menyeka darah dari sudut mulutnya, menatap Lin Bai dengan dingin dan berkata, "Nak, jangan bangga, ingat cepat atau lambat, aku akan datang untuk mengambil nyawamu." Ketika Lin Bai mendengar ini, dia mencibir, "Bukannya aku sombong. Jika kita berada di alam yang sama, jika aku tidak bisa membunuhmu dengan 3 pedang, maka aku akan kalah. Kamu tidak perlu datang kepadaku, aku pasti akan datang untuk mengambil nyawamu sebelum aku meninggalkan Kunsu." Setelah Lin Bai berkata tanpa ekspresi, dia kembali ke lapangan, memandang suku Tiandao dan berkata dengan dingin, "Game keempat, siapa yang datang?"